Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom kami. Selamat datang di webinar kami yang berjudul Ciptakan Kebahagiaan Belajar Anak dari Rumah. Acara ini merupakan rangkaian dari acara Merdeka Belajar Fest RBD untuk Indonesia yang dipersembahkan oleh Rumah Belajar Digital, lembaga bimbingan belajar yang telah berkiprah di dunia pendidikan, mendampingi putra-putri bangsa selama lebih dari 25 tahun. Di rangkaian acara Merdeka Belajar Fest ini juga, RBD mempersembahkan banyak sekali acara-acara yang menarik, yaitu launching podcast teman, free akses pembelajaran sepuasnya, bisa atau beasiswa anak bangsa, dan tentunya acara webinar kita hari ini Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan saya Wowo, MC yang akan memandu acara kita hari ini dari awal hingga akhir acara nanti. Baik nih Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya Bapak Ibu. Baik. Tidak terasa nih Bapak Ibu, sudah 1 tahun lebih pandemi melanda negara kita. Sudah banyak nih penyesuaian-penyesuaian diri yang akhirnya kita lakukan, termasuk juga dengan putra-putri kita. Pada akhirnya putra-putri kita itu sudah menjalani pembelajaran jarak jauh selama lebih dari 1 tahun nih Bapak Ibu. Sudah bukan asing lagi nih kita kalau mendengar banyaknya permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya. Dan saya yakin jadi orang tua di masa seperti ini mendampingi anaknya untuk terus belajar tapi dibarengi juga dengan tanggung jawab lainnya itu tentu bukan hal mudah. Akan sangat wajar ketika Bapak Ibu semua pada akhirnya merasa jengkel atau merasa kesal gitu ya Bapak Ibu, atau bahkan mungkin hingga frustasi nih untuk menghadapi hal-hal tersebut. Tapi di sisi lain kita tidak bisa nih harus menuntut anak-anak kita untuk terus menunggu kita sampai kita siap. Gak bisa ya Bapak Ibu, karena anak-anak kita pasti akan terus berkembang, anak-anak kita pasti akan terus bertumbuh dan tidak akan mau menunggu kondisi di dunia ini sudah kembali pulih lagi. Lalu bagaimana nih caranya supaya Bapak Ibu semua bisa tetap tenang dan juga happy ya tentunya Bapak Ibu semua dalam mendampingi anak belajar di rumah? Nah, jawabannya akan segera kita saksikan selama kurang lebih 1 jam ke depan karena kita akan berbincang-bincang, sharing, dan tentunya juga mau belajar bersama ya Bapak Ibu semua. Di bagaimana nih caranya untuk mendampingi anak-anak kita selama pandemi. Nah, kita akan menghadirkan salah satu bintang tamu kita yang spesial banget nih di acara Merdeka Belajar Fest kita ini, yaitu Ibu Roslina Ferauli, psikolog anak, remaja, dan juga orang tua. Nah, beliau ini juga udah banyak banget nih pengalamannya Bapak Ibu. Beliau ini adalah salah satu psikolog terkenal yang sudah melalang buana nih kemana-mana gitu pengalamannya. Jadi nanti kita pasti bisa banget nih sharing banyak hal bagaimana caranya mendampingi putra-putri kita bersama dalam di masa pandemi seperti ini. Selain itu nih Bapak Ibu, acara talk show kali ini juga kita akan langsung dipandu oleh student counselor dari RBD, yaitu Nandita Tamara Putri. Betul sekali nih Bapak Ibu semua. Jadi RBD itu selain memberikan pelayanan terbaiknya melalui pengajar-pengajarnya yang berpengalaman dan tentunya juga soal pembahasan yang berkualitas ya Bapak Ibu semua, yang saat ini sedang dibuka nih free akses sepuasnya sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti. Jadi nanti boleh tuh dicek-cek ke webnya ya Bapak Ibu. RBD juga nih menyediakan layanan konsultasi bersama dengan student counselor yang berpengalaman tentunya. Oke deh Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja saya akan berikan kepada Kanandita Tamara Putri untuk memandu acara talk show-nya. Silahkan Kanandita. Oke, baik. Terima kasih, Kak Wowo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Nandita yang akan menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Nah, sebelum webinar ini dimulai, ada beberapa tata cara yang perlu diperhatikan selama webinar ini berlangsung. Tujuannya agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua tentunya dapat belajar bersama-sama. Boleh ditampilkan tata caranya?
Oke. Berikut ini adalah tata cara webinar selama sesi ini berlangsung. Yang pertama penyampaian materi berlangsung. Namun Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofon ketika nanti sesi sharing gitu ya. Nah, tuliskan juga nama profil dengan nama lengkap Bapak Ibu supaya memudahkan ketika nanti kita berinteraksi. Selanjutnya, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama sesi penyampaian materi berlangsung, silakan tuliskan pertanyaan lewat private chat kepada akun pertanyaan. Iya, nanti ada akun pertanyaan. Nah, ini bisa, nah nanti ke situ bisa langsung disampaikan pertanyaannya gitu ya. Dan nanti pertanyaannya akan dibacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Nah, webinar ini adalah tempat untuk berbagi dan belajar bersama. Jadi, siapkan semangatnya ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, apalagi di masa pandemi ini gitu kan. Seperti kita tahu pandemi ini bukanlah hal yang mudah tentunya untuk kita semua gitu kan. Begitu juga pasti untuk Bapak Ibu yang berjuang mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Nah, tapi saya yakin nih Bapak Ibu di sini merupakan orang tua yang hebat, tangguh dan selalu mau belajar. Ternyata bukan hanya anak-anak saja ya yang perlu terus belajar gitu ya, tapi kita juga sebagai orang tua ternyata perlu terus belajar nih. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana sih caranya menciptakan kebahagiaan belajar dari rumah. Kan berarti udah hampir 1 tahun lebih ya gitu Bapak Ibu mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah gitu ya. Gimana ya caranya supaya anak-anak dan orang tua pun tetap bahagia gitu ketika menjalani belajar dari rumah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu ya, terkait kebingungan-kebingungan Bapak Ibu gitu selama mendampingi anak-anak belajar dari rumah, hari ini kita akan sharing-sharing bersama narasumber yang pasti ya mungkin udah nggak asing lagi lah di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak gitu kan ya, psikolog hebat, psikolog senior yang nanti akan berbagi bersama kita. Untuk semakin kenal dengan narasumber kita lihat video berikut ini ya. Oke, boleh ada videonya? Oke, baik. Tadi itu video perkenalan dari narasumber kita pada hari ini. Keren banget ya pembicara kita pada hari ini gitu ya. Berikut ini juga ada CV-nya, boleh ditampilkan CV-nya? CV dari Ibu Roslina Ferauli. Oke, ini dia CV-nya. Ibu Roslina Ferauli ini merupakan psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga lulusan Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan pembicara di berbagai acara, serta staf pengajar, penulis buku, dan
dan juga konsultan film. Wah, ini kalau boleh dibilang sih udah psikolog senior nih ya di Indonesia, sudah malang melintang di dunia psikologi ini. Jadi insya Allah hari ini kita akan mendapatkan banyak pembelajaran dari beliau. Oke, kita bisa langsung sapa aja nih ya pembicara kita hari ini. Halo Ibu Roslina Ferauli. Halo Bu Vera. Tamara, selamat pagi. Pagi Bu. Oke. Selamat pagi Bu gimana? sahabat RBD yang sudah join pagi ini. Oke. Bagaimana Bu Vera kabarnya hari ini? Yes, sampai saat ini alhamdulillah masih sehat ya. Pandemi 1,5 tahun berkat prokes yang benar, alhamdulillah masih sehat, masih dikasih kesempatan untuk bisa hari ini berkunjung ke RBD bersama Mbak Nandita, Mbak Wowo tadi. Oke, dan juga bersama orang tua hebat ya Bu yang hari ini udah hadir nih di acara webinar kita. Yang sudah join, betul sekali. Iya. Yang sudah join hari ini. Oke. Nah Bu, hari ini kita akan membahas mengenai cara menciptakan kebahagiaan saat mendampingi anak belajar dari rumah, gitu kan. Pasti ya Bu, ketika mendampingi anak tuh pasti rasanya sebenarnya campur aduk gitu ya. Kita sebagai orang tua biasanya gitu kan ada yang seneng ngedampingin anak, tapi ada kadang-kadang juga kayak aduh kesel nih gitu. Nah, boleh Ibu mungkin langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke. Nah, selamat pagi. Saya ingin menyapa dulu ya sahabat kita semua. Siapa lagi kalau bukan the founder dari Rumah Belajar Digital, Rumah Belajar Daniel, yakni Bapak Insinyur Daniel Cecep Gojaya, Master of Science. Ya, terima kasih ya sudah mengundang hari ini. Senang deh dari tadi lihat video-video belajarnya. Iya ya. Sebagai orang tua bahkan saya malah semangat untuk betul kadangkala kita sebagai orang tua nggak selalu hadir untuk anak di sepanjang hari. Ada kalanya anak mudah belajar, ada kalanya anak sukar belajar. Dan one-on-one tutorial itu menarik sekali sebetulnya. Saya suka banget tadi video yang tadi di awal-awal sebelum kita mulai acara. Nah, hari ini kita akan diskusi. Mudah-mudahan diskusi ini mampu mendalam ya. Nanti seberapa mendalam tentu dari seberapa Anda nanti terlibat dalam kegiatan kita di webinar Ciptakan Kebahagiaan Belajar dari Rumah. Nah, kata-katanya saja ciptakan kebahagiaan. Bahagia belajar. Ini adalah sebuah terminologi yang menarik. Bahagia belajar. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin memahami ya, dari teman-teman, sahabat-sahabat RBD yang sudah join, yakni orang-orang tua yang sudah ada di sini, coba ya, di antara Anda, siapa yang di rumahnya punya berbagai beginian? Ini buku. Siapa di antara Anda yang suka baca buku, boleh share di kolom chat. Ya, kalau Anda suka baca buku, katakan suka. Suka, biar saya sadar dan paham. Seberapa jauh nanti kita mau explore ya dalam kegiatan pagi ini. Nah, yang suka baca buku silahkan share di kolom chat. Suka banget gitu kata Ibu Nur Halimah. Yes, saya ingin paham lebih lanjut tentang Anda. Share tentang Anda dan rata-rata semuanya suka. Ya, kalau saya buku-buku kayak gini kebetulan berlemari-berlemari ada di rumah saya, setiap hari dibaca. Nah, ini ada banyak nih ibu-ibu yang sudah bilang bahwa suka banget ya. Dan Ibu Febriana, Ibu Nuri, Yapi Wijaya ini Bapak atau Ibu ya, Ibu Yapi ya atau Bapak Yapi. Ibu Tika, suka, semua rata-rata suka. Oke, sekarang saya punya pertanyaan berikutnya. Ya, siapa di antara Anda yang juga suka lihat handphone? Kalau suka lihat handphone, ya, renungkan kembali, review diri Anda kembali. Sehari-hari yang lebih banyak Anda lihat adalah handphone yang ada di tangan kiri saya, ya, karena semua rata-rata suka buku. Sekarang kita tanya, suka lihat handphone nggak? Jujur ya, kejujuran Anda penting bagi pembelajaran kita pagi ini. Nah, yang suka lihat handphone, suka
Karena Anda tergolong orang tua yang digital. Welcome to the digital world, welcome to the millennial parents, welcome to millennial parents ya, karena kita ada di era milenial. Anda butuh paham tentang gadget, salah satunya handphone. Anda butuh paham tentang internet dan terkoneksi. Ya, itu salah satu bukti bahwa Anda digital. Anak-anak di era yang sekarang butuh diajarkan digital. Namun mana yang lebih banyak untuk Anda lakukan? Membaca buku atau membaca apapun yang terkait literatur di internet, atau lihat handphone. Lihat handphone di sini saya langsung spesifikkan. Lihat handphonenya untuk lihat games, sosmed yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar. Mana yang lebih banyak jam untuk Anda share? Melakukan kegiatan yang bukan belajar, non-akademik, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang bisa baca buku, atau baca jurnal, Anda lakukan. Baca buku, atau baca literatur, atau baca apapun, baik melalui buku maupun online, atau lihat segala sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan akademik melalui gadget Anda. Kalau banyakkan baca buku, ya, katakan buku atau baca itu boleh. Kalau banyakkan non-akademik, jujur ya, yang non-akademik, ayo, itu sosmed, jualan online, MLM, semuanya coba di-share, oke? Kita beri tepuk tangan untuk kejujuran semua sahabat RBD pagi ini, oke? Semuanya pada jujur. Kejujuran itu penting. Penerimaan diri adalah awal atau langkah dari kita nanti untuk berkembang jadi orang tua yang lebih baik. Rata-rata non akademik, ada sih akademik ini kayak saya nih, kayaknya mama-mama ini. Kalau Ibu Marlia Hari kita tos ya. Kalau bukan, ya karena saya memang banyak lihat buku atau lihat gadget, tapi yang dilihat gadgetnya adalah jurnal-jurnal ilmiah. Nah, yuk. Jadi mengapa pertanyaan ini saya ajukan pada Anda? Ya, sebuah data menyebutkan bahwa anak cenderung meniru, modeling perilaku orang-orang yang mereka idolakan. Dan idola anak-anak, jadi di usia anak-anak, idola dalam hidup mereka adalah orang tua. Jadi ada datanya kebetulan. Jadi apapun yang Anda lakukan, di depan anak akan mereka tiru, termasuk cara Anda ngupil, cara Anda leyeh-leyeh, cara Anda mengisi waktu luang Anda. Kalau lebih banyak lihat handphone, buat anak-anak handphone itu juga penting. Kalau yang Anda lihat di handphone Anda bukan berkaitan dengan pekerjaan atau akademik, ya sifatnya atau literasi sifatnya, anak juga akan belajar tentang itu. Kalau Anda terlihat oleh anak senang baca buku, senang lihat literatur, lihat internet, ya untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah misalnya, dan Anda excited tentang itu, Anda antusias tentang itu, anak tertarik untuk memahami apa yang bikin orang tuanya antusias saat membaca. Mereka tertarik membaca lebih banyak dan menunjukkan pada Anda bahwa mereka pun suka kegiatan yang seperti Anda lakukan. Suka aja dulu, terlihat suka boleh kan, terlihat suka itu sudah cukup ya, itu awal. Nanti selanjutnya, apakah benar-benar suka? Kita akan explore. Yuk kita lihat berikut ini. Jadi, ya, untuk anak bahagia belajar, selalu dimulai dari orang tua dulu. Apakah ada iklim bahagia saat belajar? Karena sebetulnya belajar merupakan perilaku kan, behavior. Nah, sebagai behavior, untuk bikin anak belajar bahagia, ya, behavior tentang perilaku belajar tadi, behavior belajar tadi, butuh diasosiasikan anak dengan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang lovely sifatnya, yang happy, bersenang-senang. Nah, kebayang nggak? Kalau di rumah, tiap anak belajar, ya, dia selalu dikritik dan diprotes. Kok gitu sih? Gitu aja lama, gitu aja lambat. Ih, kok nggak bisa? Kamu gimana sih? Gitu. Tiap dia belajar, asosiasi yang terbentuk adalah asosiasi erat selalu ingin
mendengar kata-kata belajar, beberapa anak sampai alergi loh, benar-benar gitu ya. Mereka menghindar jam belajar, menghindari buku, bahkan beberapa anak yang cerdas sekedar belajar itu tidak menyenangkan sehingga mereka ingin hindari. Ya, dampaknya segala sesuatu yang berkaitan dengan belajar mereka hindari. Jam belajar mereka hindari. Jadi waktu jam belajar lebih baik dipakai buat tidur. Kemudian buku-buku dihindari. Tas sekolahnya diletakkan di pojok mana di rumah gitu. Sekarang kan lagi online. Ibu sepertinya agak putus-putus ya, Bu? Oke, ya. Nggak apa-apa, kita ulangi kembali. Kadang-kadang internet kurang bersahabat ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti kalau terputus-putus boleh diingatkan via kolom chat sehingga nanti saya akan ulangi dan saya akan reply kembali daripada memotong di tengah-tengah. Ya kan, Mbak Nandita? Thank you so much ya. Jadi, nah kita akan lanjutkan kembali. Nah, terima kasih loh untuk masukannya. Jadi saya nggak bawa putus-putus. Itu adalah feedback. Ya, di proses belajar kita butuh feedback, anak butuh feedback. Nah, kalau feedback yang diperoleh anak setiap dia belajar adalah negatif, dia kan pengen menghindar. Kalau anak Anda cerdas, dia hindari semua yang berkaitan dengan belajar. Mulai jamnya, buku-bukunya, ya, baju seragamnya aja kalau bisa dia hindari. Kelar jam belajarnya, baju seragam dibuka, lempar jauh-jauh gitu kan ya. Nah tadi, negatif. Dia ingin avoid, ingin menghindar. Jadi perilakunya avoidance. Nah bayangkan kalau Anda mengajak anak belajar pun dengan kecaman. Jadi tadi udah belajar disiksa-siksa gitu ya. Ngajak belajarnya juga pakai siksaan. Berupa apa? Ya, teriakan, belajar gitu. Matikan itunya, apa namanya, gamesnya, matikan komputernya. Ayo belajar misalnya. Ayo pindah, ya sama-sama lihatnya di komputer, di laptop. Anak tapi nggak lihat pelajaran, tapi lihatnya YouTube, lihatnya games, Roblox gitu kan ya anak-anak SD zaman sekarang. Atau Mobile Legends gitu ya. Nah, Anda marah-marah. Kemarahan Anda untuk mengajak belajar juga sebetulnya adalah sebuah situasi yang negatif buat anak. Kebayang nggak? Betapa asosiasi belajar ini menjadi begitu negatif, tidak menyenangkan, karena perilaku belajar selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba review ke diri kita sendiri. Jangan-jangan kita adalah orang tua yang demikian. Ingin anak-anak belajar, tapi anak kita jejali dengan emosi negatif, kecaman, yang ingin mereka hindari karena tidak menyenangkan. Padahal, untuk anak bahagia belajar, anak cuma butuh pendampingan orang tua yang hangat, yang affektif gitu ya, affectionate, penuh kasih sayang. Ini agak sulit ya, nanti kita review kenapa ini agak sulit. Ya, sambil juga Anda menunjukkan bahwa Anda cukup kompeten dalam memahami pelajaran anak. Jangan sampai ketika anaknya bertanya, mana yang lebih besar? 1/2 atau 1/4? Kata mamanya 1/4 dong yang lebih besar. Kacau dunia. Ya. Mamanya nggak kompeten, mamanya diolok-olokin sama anaknya, mama nggak ngerti, masa 1/4 lebih gede daripada 1/2. Anda dianggap tidak kompeten, maka proses belajar semakin tidak efektif. Nah, nggak mudah kan? Jadi gini berat dong. Iya, itu sebab saya sebagai psikolog saja sering minta bantuan orang lain sih untuk mengajar anak saya di saat-saat tertentu. Selain momen-momen lain adalah bersama saya atau bersama pasangan. Karena tadi kita ingin hadir, namun ada momen-momen kita nggak mampu hadir karena kita juga bekerja, atau ada momen-momen Anda sebaiknya jangan hadir karena emosi dan mood Anda sedang negatif. Anak-anak tidak layak, anak-anak tidak berhak untuk menerima semua emosi negatif Anda dan menjadi tong sampah bagi emosi negatif orang tuanya. Jangan pernah tempatkan anak sebagai tong sampah. Tadi Anda baru dimarahi oleh atasan. Kesempatan nih, anak lagi belajar. Oh, Anda marah-marah. Anak bukan tong sampah emosional Anda. Jadi, gimana dong Mbak Vera? Hadir yuk. Hadirnya yang gimana? Mulai dari ajakannya saja. Ajakannya kita bikin positif. Hai sayang, udah jam belajar gitu. Anaknya lagi nonton YouTube atau lagi main games misalnya. Ya.
Jamnya belajar, oke. Jamnya main kan tadi udah kelar. Ya. Anda punya waktu 5-10 menit ya. Kalau saya kebetulan pakai bahasa Inggris, you have time 5 until 10 minutes. Oke, gitu. Setelah itu kita akan kumpul di meja makan. Saya sengaja settingnya di meja makan, bukan di kamar anak-anak. Karena meja makan itu hangat. Banyak obrolan di meja makan, tempat orang kumpul, dan orang tua mampu hadir. Ya, jadi setiap malam saya dan pasangan sengaja punya jam belajar untuk anak sekitar jam 8. Ya, kenapa sekitar? Karena kadang-kadang berubah jamnya. Tapi kira-kira sekitar jam 8. Dan anak sangat antusias untuk diajak kumpul di meja makan, meskipun yang dilakukan kegiatan belajar karena asosiasinya Anda hadir, Anda full buat mereka selama 1 jam, ya, Anda terlibat, dan kumpul dalam keluarga settingnya itu hangat, menyenangkan, membahagiakan. Bukan belajar sendiri di meja belajar mereka menghadap tembok. Bukan juga belajar seorang diri sambil dimaki-maki, melainkan dia dipuji, ada yang sulit dia dibimbing, bukan dibantu menjawabkan. Nah, ini nggak mudah. Ya, berat dong beban orang tua. Tenang, nanti kita akan ada ya teknik agar anak juga mampu mengelola dirinya untuk belajar. Namanya dalam bahasa psikologinya self-regulated learning. Bahasa kitanya adalah anak mandiri belajar. Nah, ini adalah konsep psikologis yang sebetulnya sudah dikenal lama. Nanti kita akan share untuk Anda khusus di RBD. Oke? Nah, kita lihat. Apa sih manfaatnya kalau orang tua terlibat? Hangat, penuh kasih gitu ya. Yuk. Ya, Anda lihat di slide berikut ini. Prestasi anak jadi lebih baik. Mereka terdorong untuk berprestasi. Jadi need for achievement-nya akan tinggi. Anda terlibat. Buat orang tua artinya kegiatan belajar itu penting. Anak ngerti. Anak selalu ingin menyesuaikan dirinya dengan Anda sebetulnya. Namun sayang, Anda nggak peka bahwa anak ingin sama seperti Anda, ingin menyesuaikan diri dengan Anda, ingin dekat dengan Anda. Kita bicara tentang anak ya, bukan remaja. Karena remaja polanya nanti sedikit berubah. Oke, anak jadi punya sikap yang positif tentang belajar. Karena belajar itu jadi menyenangkan. Sulit nggak apa-apa. Namun belajar itu asosiasinya adalah kumpul dengan papa mama yang happy. Bukan papa mama yang angry. Tingkat kehadiran anak di kelas dijamin lebih tinggi. Jadi kita nggak akan temui lagi ada anak-anak yang seolah-olah lagi belajar online, tapi sebetulnya matanya aja yang melotot. Anaknya sebetulnya sedang menjajal games malah sebetulnya ya di layar di depan dari jam 7.30 sampai jam 12 misalnya. Enggak. Kita akan bantu. Ya, kita akan bantu anak untuk mengembangkan self-regulated learning. Dia punya inisiatif buat belajar. Dia punya semangat buat belajar karena bagi anak belajar itu membahagiakan. Lihat yuk. Ini kan dunia berubah. Tadi saya senang bau. Wowo juga tadi udah sebutkan. Dunia berubah loh. Yes. Sudah hampir 2 tahun ini anak-anak belajarnya tidak lagi school-based learning, melainkan home-based learning. Kita lihat di slideshow berikut. Ya, jadi kalau dulu belajarnya di sekolah, di slideshow di depan Anda akan saksikan bahwa sekarang pindah jadi home-based learning. Ya, meskipun saya lulusan UI, kebetulan saya mengajar itu sebagai staf pengajar tidak tetap dari tahun 2002 sampai saat ini itu di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Selama mengajar, ya, bahkan dari 5 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, obrolan di meeting dosen-dosen sudah sampai ke level bahwa one day akan ada belajar seperti yang sekarang online itu akan semakin booming. Ya, ternyata proses tersebut dipercepat dengan pandemi. Jadi orang bisa belajar ke Amerika, belajar kemanapun gitu ya, hanya dari rumahnya sendiri, nggak perlu traveling jauh-jauh. Anda bisa ketemu berbagai macam guru ya dengan melihat tadi di rumah digital misalnya ya, bisa ketemu berbagai macam guru hanya dari satu layar. That's interesting. Nggak perlu lagi ke sekolah.
tapi tetap belajar. Belajarnya dari rumah. Tantangannya adalah siapa yang akan supervise anak. Bagaimana biar bikin anaknya semangat belajar karena dia seolah-olah nggak ketemu orang kan di sana. Yuk kita lihat ya, kita pahami lebih dulu tentang perilaku belajar agar Anda betul-betul menyadari, oh oke, untuk mengelola perilaku belajar apa yang mau kita benahi. Kita lihat yuk berikut ini. Nah di slide depan Anda bisa lihat bahwa ya ini sayangnya ini sebetulnya harusnya dalam bentuk tabel, tapi tabelnya agak menghilang sedikit ya, jadi garis-garis. Mudah-mudahan masih bisa bayangkan. Ini ada 4 tabel di depan Anda. Ya, jadi kalau Anda bisa lihat di sana ada tulisan antecedent behavior, konsekuensi itu terlalu rumit, nggak usah dipikir jauh-jauh ke sana. Cukup kita lihat huruf di awalnya saja, A untuk antecedent, B untuk behavior, motivasinya kita hilangkan dulu, C untuk konsekuensi, A, B, C. Jadi memang di dalam psikologi ada pendekatan perilaku, pendekatan behavioral. Ya, dalam pendekatan behavioral, perilaku bisa kita modifikasi. Anak yang nggak suka belajar, kita bisa bikin anak jadi bahagia belajar. Anak punya mood yang positif saat belajar. Anak antusias saat belajar. Jadi B, perilaku belajar, lebih sering belajarnya. Ya, bisa dibentuk, bisa. Asalkan ya kita mampu memodifikasi bagian A dan C-nya. Jadi perilaku itu untuk kita ubah, kita bentuk, kita arahkan, ya nggak perlu pakai marah-marah lagi, nggak perlu lagi Anda mesti hadir, ya terus Anda tertekan, Anda stres, ya kolaps deh nanti para ibu dan para ayah di rumah. Cukup A dan C, ya. A-nya itu apa sih? Itu adalah setting saat belajar, ambience pada saat belajar, iklim pada saat belajar. Iklimnya asik nggak? Hangat nggak? Ya, bikin anak berkumpul nggak? Atau justru anak terisolir sendirian di pojok ruangan menghadap tembok, meskipun di depan ada guru dan teman-temannya, namun dia terisolir, belajar daring dari jarak jauh. Atau tadi, ya settingnya sebetulnya anak bersama dengan kakak adiknya ada dalam satu ruangan, pakai headphone mereka, sama-sama belajar, ya sehingga mereka sadar mereka nggak sendirian. Atau ya memang daring, ada di ruangan, namun orang tuanya sesekali hadir, ya menyapa anak, menanyakan apakah nak gimana ya, ada kesulitan. Jadi antecedent ini penting. Iklim yang hangat, iklim menyenangkan, ruangannya tepat buat belajar, bukan ruangan yang gelap, ruangan yang bising, ya. Bukan orang lalu lalang dan sebentar-sebentar ada bau masakan, kadang-kadang ada bau petenya, kadang-kadang ada bau ikan asinnya, ya, kadang-kadang ada bau daging dibakar, buyar anak-anaknya. Nah, mengubah si A, memodifikasi si A, mengubah banyak tentang perilaku. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, konsekuensi. Ya, konsekuensi ini juga butuh dikelola. Kalau tadi tiap anak belajar, anak dimaki, tiap dia belajar dia menemui kesulitan, ya, dapat tugas-tugas yang banyak, anak-anak tertekan. Jadi belajar ini nggak asik. Nggak ada masalah dengan tugas. Ya, namun saat anak nggak mampu handle tugas-tugasnya, belajar diasosiasikan menjadi kegiatan yang tidak menyenangkan. Padahal sebagai konsekuensi, anak butuh merasa bahwa dia mastery, dia menguasai pelajarannya. Itu sebab saya senang sekali kalau ada tutorial. Karena ada memang mata pelajaran tertentu yang buat anak-anak tertentu itu sukar buat mereka. Maklum, anak-anak kan nggak berbakat di semua mata pelajaran, right? Anda juga punya kesukaan pelajaran tertentu yang menjadi favorite atau unfavorite subject buat Anda. Nah, kemudian ya yang diikuti besok enforcement yang sendiri namanya self enforcement.
dan dia bahwa I'm okay ya. Ya, agak terputus ya, maafkan. Ya, ini sinyalnya padahal tadi udah di setup dari awal. Nah, kemudian kita kembali ke dalam table yang tadi, ya, sinyalnya jelek banget ya, maafkan ya. Saya ulangi kembali, mudah-mudahan hasil recordingnya ada, Anda terkoneksi dengan Rumah Belajar Digital kan, Anda minta hasil recordingnya tadi, ya, karena hasil recording ini mudah-mudahan tetap jaya. Saya pakai. Nanti kita share ya hasil recordingnya. Ya. Nah, jadi yang kita kelola adalah si A dan si C. Makanya nama teorinya adalah pendekatannya ABC, ABC. Ya. Nah, bagaimana dengan motivasi? Ya, ternyata anak nggak sekedar puja perilaku, anak nggak sekedar ditentukan oleh lingkungan, anak ternyata juga mampu membangun sesuatu dari dalam. Namanya motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu daya dorong. Selama ini banyak orang salah kaprah, punya miskonsepsi tentang motivasi. Ya, sering sekali menganggap, oh anak saya nggak termotivasi nih Mbak Vera, nggak termotivasi banget, main games melulu. Memang main gamesnya berapa lama Bu? Wah bisa 5-7 jam sehari. Waduh, itu justru pertanda bahwa dia punya motivasi yang besar, sangat tinggi malah. Karena mampu, ya, punya daya dorong untuk bikin dirinya main game selama 5-7 jam non-stop, itu keren. Namun, salah arah. Karena anak adalah masih pelajar, ya, anak masih pelajar, maka daya dorong yang kita harapkan adalah daya dorong menuju kompetensi belajar. Agar anak kompeten pada saat belajar. Itu motivasi yang kita harapkan. Nah, gimana cara membangun motivasi ini? Dari ABC tadi. Bagaimana caranya agar anak termotivasinya itu dari dalam? Bukan karena didorong oleh orang tuanya, bukan karena ditakut-takutin oleh gurunya, misalnya gitu, ayo nanti kalau nilai kamu nggak dapat loh ya, gitu kan ya, nanti nilainya nggak keluar. Bukan, melainkan daya dorong yang mereka miliki dari dalam dirinya sendiri. Ingin anak-anaknya punya motivasi dari dalam, namanya intrinsic motivation. Yang ingin ya pasang telinga baik-baik. Kita akan mulai dari halaman pertama ini. Loh, dari tadi belum mulai Mbak Vera? Belum. Itu masih pembukaan. Preambule saja. Oke, yuk kita lihat. Di halaman pertama ini Anda akan lihat tugas kita pertama kali untuk bikin anak termotivasi. Agar nanti dia mandiri belajar, mampu mengelola dirinya untuk punya niatan belajar adalah mengelola yang satu ini. Lihat di halaman berikut. Menciptakan home setting yang kondusif. Maklum kan sekarang lagi belajar dari rumah. Ya, gimana caranya menciptakan home setting yang kondusif? Akan ada games buat Anda setelah ini. Yang jawabannya asik akan dapat hadiah buku dari saya yang langsung dikirimkan ke alamat Anda. Ya, buku untuk papa mama. Ya, kita lihat lingkungan fisik. Ya, butuh minimal distraction. Jadi gangguannya minim. Diingat-ingat dulu, anak-anak kalau belajar gangguannya minim nggak? Atau sebentar-sebentar adiknya nongol. Sebentar-sebentar adiknya ganggu, kakak, gitu kan. Ya. Atau sebentar-sebentar ada adik bayi nangis, gitu kan. Nah, kemudian ya ciptakan iklim yang menjadikan anak termotivasi. Gimana iklimnya ya? Kalau boleh, anak-anak belajarnya itu dekatan tapi pakai headphone. Jadi mereka sadar ada kakaknya, ada adiknya juga belajar bersama mereka. Ini penting. Mengapa? Ya, ternyata anak lebih baik belajarnya pada saat mereka sadar bahwa ada peer-nya. Peer itu pertemanan, teman-teman dalam belajar, ada grupnya. Jadi belajar dalam kelompok itu keren sebetulnya. Atau ada orang yang sebetulnya menemani mereka, bersama mereka, nge-guide mereka. Jadi kalau mamanya bisa hadir, mamanya hadir. Kayak saya nih, ya saya juga kebetulan kerjanya dari rumah nih, sejak bulan Juli, PPKM yang berikut ini ya. Sehingga saya di meja makan, salah satu anak kemudian di dekat ruangan, dekat meja makan, agak jauhan tapi kita satu ruangan. Saya work, dia work. Anak yang satu work di kamar saya, ya, karena saya nggak bolehkan mereka work di kamar mereka masing-masing. Work di kamar saya, di meja belajar saya, ya, bersama pasangan saya. Jadi suami saya ada di sana. Jadi kita punya 2 anak, 2 orang tua hadir di dekat anak. Anda mengerjakan tugas-tugas Anda sendiri, tapi Anda hadir. Nah, ini menciptakan iklim yang memberikan model bagi anak bahwa semua orang
bekerja keras. Semua orang giat di rumah Anda. Ini penting. Iklim kayak gini penting. Jangan sampai anak belajar di sebelah Anda leye-leye nonton drakor yang 30 seri gitu. Berat buat anak Anda. Ya. Nah, baru kemudian ada limit yang masuk akal gitu. Ada batasan yang masuk akal yang kita berikan buat anak. Jadi belajarnya jangan terlalu lama-lama. Ya, bila perlu setting biar home setting ini kondusif ya. Sebelum masuk jam belajar, ini saya anjurkan pada Anda, untuk yang anak-anaknya overaktif, kan beberapa anak, terutama anak laki-laki ya, gelisah gitu kalau disuruh duduk, gitu kan ya. Kalau di sekolah gampang, mereka bisa naik turun tangga, terus kemudian mereka masuk kelas. Mereka putar-putar di halaman, kemudian masuk kelas. Ini kan enggak. Jadi saran saya, untuk anak yang terlalu aktif, ya sebelum masuk jam belajar, ya biar dia siap. Jadi kesiapan anak juga penting. Ini iklim juga loh. Anak lagi ready untuk learning nggak? Anak lagi ready untuk study nggak? Gimana cara ciptakan anak ready? Anak ngerti jamnya aja dulu, bahwa nanti jam sekian, ya. Misal dia masuk jam 7.30. Dari jam 6.30 Anda udah bantu dia siap-siap. Hei, hari ini siap-siap belajar ya. Siap-siap masuk sekolah, yuk siapkan diri Anda. Itu siap-siap loh. Siap untuk sarapan, siap untuk exercise. Nah, kenapa exercise ini penting? Anak usia sekolah dasar, kegiatan bermainnya adalah dalam bentuk kegiatan sports. Buat anak-anak yang terlalu aktif atau overaktif, upayakan setengah jam atau 30 menit, ya. Oke. Terima kasih ya. Untuk ya, kalau Anda merasa bahwa anak Anda terlalu aktif, maka yang Anda lakukan adalah 30 menit sebelum jam anak mulai belajar, minta dia main sepeda dulu atau ya bermain lari dulu ya, keliling perumahan kalau Anda di perumahan, naik sepeda kalau Anda di perumahan, kalau enggak, kalau di rumah ada alat untuk main-main, dia lompat-lompat selama 30 menit. Ini udah ada datanya. Jadi untuk anak-anak yang terlalu aktif, disalurkan dulu agar dia ready. Jadi iklim buat dia belajar tuh disiapkan dari dalam dirinya sendiri, dia siap buat belajar. Kalau anaknya terlalu aktif, 30 menit biasanya nggak cukup. Dari review saya atas klien-klien saya, dan dari anak saya sendiri, rata-rata untuk anak yang terlalu aktif butuh 45-60 menit. Untuk mereka betul-betul berkegiatan yang kasar dulu gitu ya, wah main apa segala macam, baru kemudian dia ready. Dan tetap ada breaknya. Dalam break 15 menit, setiap mereka belajar, jangan pernah biarkan anak tetap di depan laptopnya atau di depan komputernya. Minta mereka naik turun tangga di rumah, ambil snacksnya dengan naik turun tangga, jadi snacknya jangan dibawakan. Ibu-ibu kan suka begitu. Biar iklimnya kondusif, Mbak Vera. Minuman, makanannya siap di dekat anak, jangan. Biarkan anak bergerak, karena movement adalah the door for learning behavior. Jadi anak butuh bergerak before that, atau in between itu. Makanya ada jeda, dan udah ada risetnya kebetulan. Jeda itu pakailah buat anak mengambil minumannya sendiri, dia naik turun tangga, nanti balik lagi ambil snacksnya sendiri, naik turun tangga, jadi dia ready. Ya, nah itu caranya. Anak siap dulu buat belajar, itu iklimnya buat dia. Kita ciptakan dia siap untuk belajar. Nah kemudian, ya kegiatannya berpusat pada on task behavior. Maksudnya gimana on task behavior? Ya, pastikan memang anak ya berpusat pada tugasnya apa ya gitu. Dia mau dibikin apa sih sebetulnya nanti di pelajaran ini? Itu sebab mintakan pada guru-guru mereka, misal besok pelajarannya math. Besok itu pelajarannya akan tentang apa ya? Akan dapat tugas yang seperti apa ya? Kisi-kisi itu penting buat anak sebagai iklim yang kondusif sehingga mereka prepare for themselves. Jangan tiba-tiba dadakan. Hari ini belajar ini ya, tentang ini ya. Kemarin kok nggak diomongin. Mempersiapkan anak untuk ready. Ini penting sekali. Kemudian monitoring. Kalau Anda nggak selalu hadir karena ruangan yang nggak memungkinkan untuk bareng karena nggak punya headphone misalnya, make sure Anda lihat anak sesekali. Pada saat lihat bukan cuma lihat gini loh ya, kayak satpam gitu, bukan. Kayak satpam perumahan cuma ngelihat muterin rumah-rumah gitu ya. Anda bukan satpam Bapak Ibu. Saat Anda memonitor putra-putri Anda, duduk sebentar, semenit, 2 menit, tanyakan, ada kesulitan nggak? Ya. Jadi, kalau memang mereka sedang belajar, jangan nongol depan kamera ya. Di tepian, kan suara mereka kan mute. Ada kesulitan sayang gitu. Do you need help?
Karena ada mata pelajaran tertentu yang memang agak berat buat anak tertentu. Meskipun dia cerdas sekalipun. Ya, jadi waspadai ini. Nggak semua mata pelajaran anak mampu mudah melakukannya. Ya, ada yang handal di musik, ada yang handal di math, ada yang handal di science, ada yang handal di beberapa pelajaran sekaligus, tapi enggak di yang lain gitu ya. Ternyata di art ternyata nggak terlalu bagus, dan seterusnya. Nah, make sure bahwa instruksi yang diberikan pada saat memberikan tugas pada anak tentang kegiatan belajar butuh efektif. Nah, ini peran besarnya di guru sebetulnya. Namun kalau ternyata gurunya tidak terlalu bisa diajak kooperatif, misalnya untuk koordinasi, Anda review semalam sebelumnya. Ya, ini mau bagaimana? Ya, apa sih instruksinya nanti? Oh, besok itu kira-kira akan begini nih, Nak, kayak begini. Memberikan preparation dalam bentuk planning atas on task behavior tadi ini penting sekali. Inilah awal yang namanya menciptakan home setting kondusif. Selain tadi setting ruangannya yang kita kelola. Sekarang saya punya games buat Anda, ya. Selesaikan dalam waktu 2-3 menit bisa. Kita lihat di slideshow berikut. Jawab ya. Anda boleh kasih jawaban apapun, yang jawabannya paling kece akan dapat hadiah dari saya. Jawab di kolom chat saja cukup. Oke? Lihat di slideshow berikut. Tara, ini dia. Lihat, perhatikan ruangan ini. Seandainya ruangan ini hanya satu-satunya ruangan yang ada di rumah Anda, sehingga anak butuh belajar di ruangan ini karena ruangan lain sudah terpakai, kira-kira di sudut manakah anak Anda akan belajar? Sudut 1, 2, atau 3? Dijawab dulu bagian pertama. Oke. Ada sudut 2. Ayo Bapak Ibu dijawab. Mbak Anita dipanduin nih, ayo. Sudut 1, sudut 2, atau sudut 3? Kira-kira di mana ya? Ayo. Ya, nanti saya akan review nih ya sebentar. Nah, ya, kita mau dulu jawabannya untuk yang nomor 1 adalah di sudut mana. Pertanyaan kedua adalah, apakah ada barang yang perlu kita hilangkan dari ruangan tersebut? Kalau iya, kira-kira Anda name it, jadi nggak ada nomornya. Kalau barang ini Anda mention barangnya. Yang perlu Anda hilangkan, atau menurut Anda nggak ada yang dihilangkan sih? Kayaknya nomor 3 nih Mbak Vera. Ada yang perlu ditambahkan di ruangan tersebut. Apa yang Anda akan tambahkan? Silahkan. Oke. Wah, udah banyak nih yang menjawab. Jawabannya PR kita nih untuk ngeliat nih Mbak Nandita. Mbak Nandita boleh review jawaban-jawaban yang paling asik dan cakep, boleh dibantu nih Mbak Nandita. Karena ternyata ada 100 orang ini. Iya. Ini masih tahap 1 loh. Kita punya 3 tahap, oke? Kalau menciptakan anak mandiri belajar. Ini ada yang jawab ada barang di atas meja katanya Bu. Oke, hiasan meja. Ya, ini nanti Mbak Nandita bantu saya ya, dan saya juga akan dibantu oleh tim saya ya, yang membantu melihat jawaban-jawaban ini, yang akan memberikan nanti melalui WhatsApp saya. Kira-kira mau mana? Yuk kita jawab yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 kita analisis sedikit biar Anda mampu menerapkan ini di rumah. Pojok yang paling baik sebetulnya untuk belajar adalah pojok 1 sebetulnya. Pojok yang paling baik. Mengapa? Yang pertama dia dekat dengan cahaya. Hehehe. Pojoknya dulu nih, kan pojok boleh kan? Pojokan. Memang belajar itu sebaiknya di sebuah art area. Ya, lihat. Jadi pojokan yang baik adalah 1 karena dekat cahaya. Dan dia adanya di pojok sehingga tinggal menambahkan 1 kursi di dekat sana untuk sebagai pemisah antara ruang belajar anak atau letakkan 1 meja di sana antara ruang belajar anak dengan ruang untuk orang lewat atau lalu lalang. Ruang 2 itu terlalu terbuka untuk belajar sehingga anak-anak dengan yang mudah terdistrak, yang mudah teralih perhatiannya akan sangat mudah teralih di sudut 2. Pojok 3 itu juga asik, sayangnya jauh dari cahaya, nggak terlalu terang. Oke. Yang jawabannya nomor 1 benar, coba di-review. Oke. Nah, sekarang nomor 2 dan 3 nih. Barang apa yang butuh dihilangkan? Yang jawabannya salah satunya hanya boleh hadir untuk anak tidur. Jam belajar Anda selimut itu bisa bikin anak langsung inginnya tidur. Oke, asosiasi yang sangat tidak sehat. Ini jawaban yang benar salah satunya. Tadi ada yang jawab sebetulnya selimut Mbak Vera. Ya, nah betul. Nah, jadi ya pastikan selimut itu hilang. Yang kedua, yang butuh dihilangkan adalah ini ada pernak-pernik di atas meja yang nggak perlu, ya.
Yang nggak boleh ada saat anak belajar itu adalah ya biar anak betul-betul fokus dengan jam belajarnya. Ya, yang boleh ada dulu deh. Ya, jangan yang nggak boleh ada. Yang boleh ada untuk yang nomor 3. Letakkan rak atau meja yang isinya buku-buku anak. Sehingga perilaku belajarnya semakin sehingga anak betul-betul siap untuk belajar karena ruangannya betul-betul disiapkan ini ruangan buat belajar. Itu sebab kalau Anda datang ke kelas belajar anak di ruang kelas, ruangannya akan ada buku-buku. Kalau Anda datang ke ruang praktek dokter atau psikolog, wajib dari dinkesnya harus ada buku. Menunjukkan Anda basisnya ilmiah. Jadi di ruangan praktik saya itu ada buku. Di ruangan belajar anak harus ada buku. Bisa dalam bentuk rak, raknya boleh kecil, boleh apapun, sebagai pembatas antara ini ruang anak loh. Jadi rak itu ya batasin, ini kan nggak ada pembatasnya di sini. Ya, antara ruang orang lain dan ruang anak untuk belajar. Letakkan buku dan satu lagi. Letakkan gantungan-gantungan motivasi ya, dalam bentuk boleh poster, ya, foto-foto berfigura yang menjelaskan bahwa tentang semangat belajar, tentang quote-quote yang asik tentang belajar, itu sehat. Itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk meningkatkan setting atau iklim kondusif. Makanya di sekolah-sekolah yang baik, saya kalau meneliti sekolah, saya lihat lingkungannya dulu. Lingkungannya kondusif nggak? Ruangnya cukup terang nggak? Cukup luas nggak? Berisik nggak? Ya. Kemudian ada banyak tulisan-tulisan yang memotivasi nggak? Ada banyak buku-buku yang lengkap nggak? Ini penting. Jadi nanti kalau dalam ruang kelas, misalnya ruang kelas digital, ya pastikan nanti gurunya kan di depan sini, depan kamera, di belakang gurunya boleh nggak diletakkan buku-buku. Itu untuk menunjukkan bahwa ini ruangan memang settingnya buat belajar. Gitu. Ya. Nggak boleh ada kaleng-kaleng kerupuk. Apalagi ada tulisan-tulisan yang bukan-bukan. Oke, kaleng-kaleng wafer itu distraktor banget gitu ya. Jadi kalau Anda lihat rumah-rumah di luar negeri sering banyak buku di mejanya. Kalau rumah-rumah di dalam negeri sering banyak kaleng kerupuk di dalamnya. Di meja-mejanya, kaleng rengginang, kaleng kacang, yang nanti habis sebentar habis, kaleng wafer gitu ya. Beda. Jadi tadi literasi di Indonesia memang rendah. Meja kita penuh dengan topas-topas kerupuk dan kaleng. Kalau di luar negeri rumahnya sering diisi buku-buku yang tebal-tebal. Bandingkan deh. Oke. Nah, ini jawaban yang the best ini Mbak Nandita, boleh dibantu nih Mbak Nandita? Ya, the best ya. The best adalah ya, nanti saya akan dibantu umumkan terakhir ya. Nanti kita umumkan terakhir, saya akan dibantu oleh tim saya juga di dalam sini yang sudah join. Oke, nanti terakhir ya Bu, kita pilih ya. Yes, ya, karena semuanya jawabannya bagus-bagus, saya senang. Tapi yang pasti jawaban nomor satunya harus benar dulu. Jawaban nomor satunya sudut yang paling tepat tadi adalah nomor 1. Oke? Nah, kita lanjutkan boleh? Kita lanjut yuk yang kedua sekarang. Sebelum yang ketiga dan kita bisa Q&A dengan puas-puasan di dalam Q&A nanti. Yang kedua, gimana caranya biar anak mampu self-regulate diri mereka sendiri untuk belajar. Nah, mengapa self-regulated learning ini penting? Karena dari datanya, ya ternyata yang namanya anak mandiri belajar sangat cocok diterapkan pada anak-anak yang belajarnya sedang dalam situasi yang terisolir, seperti pada saat pandemi sekarang. Anak-anak terisolir, jauh dari teman, ya meskipun temannya kelihatan, gurunya kelihatan, tapi kan online, daring. Ya, sehingga ada banyak potensi anak untuk melakukan perilaku yang tidak tepat alias misbehavior. Jadi selama belajar, malah sebetulnya yang kelihatan jidatnya nanti di bawahnya adalah dia lagi sibuk ngerjain yang lain. Ya, ada yang makan lah, ada yang main games lah, ada yang bantu ibunya ngupas-ngupas sayuran lah gitu kan, ngupas-ngupas bawang, nggak lucu. Nah, dengan AMB, anak mandiri belajar, kita harapkan anaknya termotivasi secara intrinsik sebetulnya. Strateginya gimana Mbak Vera? Strateginya lihat yang di depan ini. Ya, warna orange. Agar anak mandiri belajar, butuh ada latihan dulu buat mereka mandiri belajar, yakni kegiatan belajarnya memang dipecah-pecah dalam kelompok. Makanya belakangan banyak guru-guru yang setelah belajar di kelas besar,
Habis itu dipecah dalam kelompok-kelompok kecil. Makanya saya paling suka dengan tutorial sih. Antara anak dengan gurunya, atau antara anak dengan peer group-nya, teman belajarnya. Sehingga anak didorong untuk belajarnya tuh kerjasama dalam kelompok. Nah, ini melatih self-regulated learning, kemandirian belajar. Ya. Dan berikan project-project, tugas-tugas mandiri, misalnya gurunya nggak ngasih nggak apa-apa. Ya, Anda tahu bahwa anak belajar bab apa sih? Coba bikin simpulan atau bikin skema deh. Bikin gambar dari bab 7. Coba dibikin gambar isi bab 7. Itu adalah project. Bila perlu dorong anak agar projectnya tadi diketahui oleh anak-anak lain di belahan dunia manapun lewat YouTube. Ya, bantu anak betul-betul kegiatan belajarnya juga bermanfaat buat anak lain dan mereka semakin semangat nih. Sehingga dia punya goals baru dalam hidupnya. Bahwa dia ingin educate others, dia ingin inspire anak-anak lain bahwa cara belajarnya dia asik misalnya. Bila perlu, ya, libatkan anak untuk dalam proses thinking aloud, dia cerita aja, dia videokan dirinya bahwa ini nih, saya sedang belajar matematika, nanti kesulitannya begini, dan saya akan membahasnya dengan versi seperti apa. Anak-anak akan senang kalau videonya kebetulan disukai orang, anak-anak punya pendapatan sejak dini, tapi kita bukan kejar pendapatannya, namun tentang cara anak menikmati kegiatan belajar dan menjadikan kegiatan belajar untuk inspire others. Ya. Dan yang terakhir, dorong anak untuk evaluasi dirinya sendiri. Ya kemarin dia bisa begini kok. Sekarang enggak ya. Jadi pembandingnya adalah dirinya sendiri. Yang kemarin atau tahun lalu atau 3 bulan lalu bukan dengan teman-temannya, bukan dengan kakak adiknya, ya. Haram hukumnya membandingkan anak dengan kakak adiknya atau dengan orang lain yang bukan dia. Merusak self-esteem anak, merusak semangat belajar anak. Ya, bantu dia untuk mereview dirinya sendiri. Nah, sekarang gimana caranya untuk ya bisa menerapkan konsep-konsep tadi dalam kegiatan mandiri belajar ini caranya. Yuk kita lihat. Jadi ada before, during, after. Lihat di slide berikut. Ya, before-nya bantu anak. Jadi tujuan dia ini apa sebetulnya? Tujuan belajar hari ini buat apa sih? Yang kecil-kecil aja dulu kan, tujuan hari ini belajar buat apa? Tujuan jangka panjangnya apa? Iya, dia mau masuk SMP yang bagus nantinya, atau mau masuk uni yang bagus, atau mau jadi mau masuk uni yang bagus dan dapat scholarship atau beasiswa. Mau jadi profesi yang seperti Om Anu atau papahnya atau seperti kakeknya misalnya. Jadi bangunkan goals pada anak. Cita-cita maksud saya. Cita-cita ini nggak muncul dan tumbuh begitu saja loh. Selama anak Anda belum punya cita-cita, dia nggak bakal mau termotivasi karena salah satu yang mendorong orang untuk punya daya dorong yang namanya motivasi tadi, daya dorong ini baru ada kalau anak punya goals yang dia mau capai. Apa goals yang dia mau capai? Saya sejak zaman SD sudah didengung-dengungkan oleh orang tua saya bahwa kita akan kejar scholarship. Bukan karena orang tua saya tidak mampu membiayai anak-anaknya, namun beliau menuntut anak-anaknya kompeten, dapatkan scholarship. Jadi kita terdorong dari SD. Saya dari SD udah tahu namanya Harvard, Oxford University, ya tahu ada UI Jakarta gitu ya. Karena saya dari Riau kebetulan, dari oil company. Jadi orang tua saya udah set up kayak begitu. Jadi kita dari awal udah lihat-lihat nih, ya. Jadi kalau jalan-jalan jangan cuma ke mall gitu ya, mall belanja di negeri gitu, jangan. Lihatnya uninya, lihat toko-toko keluaran uni sana, ya. Dan benar, saya masuk UI karena sudah dipersiapkan untuk masuk UI. Masuknya fakultas psikologi karena saya mau fakultas psikologi. Dapat scholarship lagi, dapat beasiswa 3 tahun kuliah di dalam negeri. Bahkan ada waktu itu sempat selain ada undangan dari fakultas psikologi UI, saya juga menang waktu itu sempat hampir tapi nggak menang kebetulan ya. Ikut scholarship yang dari Utrecht untuk kuliah di Belanda ekonomi. Kebetulan saya sebenarnya psikologi sih, jadi waktu itu main-main aja sih ngerjain ininya. Tapi udah tidak terpanggil sebetulnya. Karena apa? Disiapkan dari awal. Bahkan dari SMA saya punya guru tutor ya yang dipanggil lulusan ITB, dipanggil ke rumah dari kelas 2 SMA, bahkan adik saya dari kelas 1 SMA untuk belajar persiapan UMPTN. Nah, kayak gitu, seriusnya. Seberapa serius Anda, Bapak Ibu, untuk membantu membangunkan cita-cita putra-putri Anda? Bangun cita-cita dulu. Ajak ketemu orang-orang hebat dulu. Tuh orang-orang hebat tuh.
Ya, baca buku autobiografinya, apa sih yang mereka lakukan? Itu yang jangka panjang. Jangka pendeknya, ini hari ini mau ngapain sih? Pelajaran ini tujuannya hari ini belajar apa sih? Oh, belajar tentang pecahan misalnya. Oh, belajar tentang apa sih? Sebutkan di awal, before. Jangan nanti ya, before. Nah, baru kemudian during. Ada monitoring dari anak, dia udah mengerjakan seberapa jauh ya. Wah, dia ngerjainnya udah segini nih. Ya, waktunya tinggal sekian nih. Jadi bantu anak melatih dirinya untuk mengerjakan sesuai dengan timingnya, sesuai dengan deadline dalam tanda petik. Sehingga dia mampu memberi instruksi buat dirinya sendiri, yuk kita kerjakan lagi. Bantu anak menyebutkan, yuk kita kerjakan lagi. Besok lama-lama, tadi Anda yang menyebutkan, besok dia yang menyebutkan untuk dirinya sendiri. Namanya self-talk. Yuk kita kerjakan lagi sebagai self-instruction. Afternya, ada lagi. Bantu anak selalu evaluasi dirinya. Iya ya, tadi dia ngerjainnya cepat, ini bagus. Nah gitu loh. Bangga, bagus, tempelin. Nanti tunjukkan sama papa, papanya muji. Jangan dicuekin ya. Kadang-kadang, Pak, lihat Pak. Oh iya. Iya nak. Letak aja di situ nanti papa lihat. Pak, iya ya, papa ngerti. Waduh. Ya kasihan dia nggak dapat sesuatu. Nah, bantu anak punya evaluasi atas dirinya sendiri. Ya, itu penting. Oke. Lanjut. Yang ketiga terakhir ini, motivasi anak secara intrinsik, caranya gimana? Jadi motivasinya bukan dari Anda lagi, bukan disuruh-suruh, ya bukan diapa-apakan, tapi dari dalam. Yuk kita buka yuk, ini yang terakhir untuk Anda hari ini. Nah, silahkan lihat slide berikut. Di dalam sana Anda akan lihat, motivasi intrinsik itu ya akan berujung ke peningkatan performa. Caranya gimana sih? Ya, biar anak meningkat performanya karena dia yang mau. Karena dia punya motivasi dari dalam tadi. Rahasianya dibangunkan cita-cita di awal tadi agar anak paham. Tiap perilaku belajarnya itu ada tujuan. Tujuannya apa sih? Ya, kalau ortu kerja kan mau peningkatan karir, selain dapat gaji yang besar, hidup yang sejahtera. Kalau anak buat apa? Oke? Nah, bantu anak untuk punya pemahaman yang demikian lewat diskusi. Diskusinya sama siapa ya? Sama ortu. Ortu yang nunjukin tokoh-tokoh hebat. Jadi yang dilihat jangan bintang sinetron melulu. Jangan BTS melulu. Ya, nggak apa-apa lihat BTS. Ya, bahwa nanti di luar akademis dia juga bisa lo ngembangin bakat hobi di bidang dancing. Ayo gitu. Boleh. Kalau dia mau jadi BTS, yuk. Setelah belajar bikin kegiatan tari sampai 4-8 jam sehari. Dia tertarik dengan musik, ayo latihan 4 jam sehari. Tertarik dengan akademis, ayo belajar 4 jam sehari. Oh banyaknya. Nah, bantu anak untuk punya tujuan. That's important. Dia mau jadi gamers, ayo silakan. Ikut tutorial gamersnya. Tapi ingat, anak kan tadi di usia sekolah. Di usia sekolah itu siapa sih? Usia sekolah dasar. 6 sampai 12 tahun. Ya, kebutuhan anak adalah untuk sekolah. Jangan hambat anak untuk punya hak-hak belajarnya. Oke? Meskipun alasan ada cita-cita betul. Saya agree tentang cita-cita, tapi yang dasar ini penting, membangun logika berpikirnya ke depan. Ya, beda. Nah, nanti ada bantu anak untuk tadi, persisten. Persisten itu yang gimana ya? Saat dia menyerah, ingatkan kembali bahwa kemarin dia mampu kok. Dia bisa, selalu kasih review. Ya, nanti kemudian bantu anak untuk mereinforce dirinya sendiri bahwa dia oke. Bahwa dia semakin mendekati tujuan hidupnya. Bahwa dengan nilai-nilai kayak gini dia bisa masuk SMP favorit. Bisa masuk SMA favorit dan dapat scholarship. Scholarship itu ada banyak banget. Coba deh Bapak Ibu ajak anaknya untuk nge-browsing scholarship itu ada apa-apa aja, bisa di negara mana aja. Dari pemerintah negara mana aja itu ada banyak. Oke. Nah, komponennya apa? Ini rahasia motivasi. 3 ini. Lihat di slide show berikut. Ya. Yang satu otonomi, yang 2 mastery, yang ketiga dari relatedness. Jadi apa yang anak lakukan di kegiatan belajar butuh relate dengan apa yang memang dia mau dalam hidupnya. Anak mau jadi gamers, betul, tapi logika matematika, logika strategi itu adanya di kegiatan belajar sekolah. Terbentuk logika berpikirnya, gitu loh. Mastery, bahwa dia kompeten, bantu dia untuk ngerasa kompeten tentang apa yang dia kerjakan. Makanya jangan kasih sulit-sulit banget.
Kalau ada yang sulit banget, kasih juga yang mudah boleh gitu. Variatif. Jadi anak ngerasa bahwa dia juga kompeten. Jangan ada sulit terus. Kasihan nanti dia merasa inkompeten, ngerasa nggak berdaya gitu. Sama otonomi. Kasih anak kesempatan untuk menentukan jam belajar yang dia mau tuh di jam berapa sih? Yang penting reguler. Dia mau di jam berapa? Dia mau gaya belajarnya dengan cara apa? Yang penting hasilnya nanti akan seperti apa. Itu otonomi. Ingat AMR ini, oke? Nah, terakhir dari saya, ini catatan untuk Anda bawa pulang. Take home message dari saya adalah the mother is the first teacher of the child. Itu Anda, betul? Kita lihat slide terakhir ini. The message she gives the child gives to the world. Message yang Anda tunjukkan pada anak bahwa kegiatan belajar itu menyenangkan, membahagiakan, mendekatkan Anda dengan cita-cita Anda akan menjadikan anak juga punya ya penghayatan dan persepsi yang sama tentang kegiatan belajar. Sekian dari saya, nanti kita akan explore lebih dalam Q&A. Saya kembalikan kepada Mbak Nandita Tamara. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Wah, sangat-sangat insightful sekali ya ini materi kita pada hari ini gitu, pagi-pagi di weekend gitu ya, kita udah mengisi hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Apalagi nih pasti sangat-sangat membantu gitu untuk para orang tua di sini untuk bagaimana sih cara mendampingi anak agar anak pun bahagia gitu ketika belajar nanti. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya juga ingin sedikit berbagi nih dengan para orang tua di sini. RBD juga bisa loh menjadi partner para orang tua untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Kita saksikan video berikut ini ya. Banyak bahan belajar, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Di RBD, selain mendapatkan bahan belajar yang lengkap, kamu akan didampingi untuk belajar dengan metode yang efektif. Seperti apa metode belajar yang akan kamu dapatkan di RBD? Yuk simak pola berikut ini. Pertama, paham. Pada bagian paham, kamu akan belajar menguasai konsep baru atau juga mengulang konsep yang pernah dipelajari sebelumnya. Dengan menonton video beranimasi atau video pembelajaran dari guru tentang konsep tersebut secara lengkap, kamu akan mulai menguasai konsep. Selanjutnya, kamu bisa belajar mandiri mengulang materi kembali melalui ringkasan teori yang telah disediakan pada setiap modul dan sudah dilengkapi contoh soal serta pembahasannya. Dan di sini kamu diberikan 130 modul materi UTBK terbaru. Untuk memperkuat penguasaan konsep, kamu akan mendapatkan layanan live class online interaktif bersama guru. Di sini, kamu bebas bertanya apapun mengenai materi yang disampaikan. Semua konten pembelajaran dan layanan live kelas RBD didukung oleh tim hebat yang berisi guru-guru berpengalaman dan terbukti serta terampil dalam teknologi, sehingga menjamin kualitas layanan, tepat sasaran, dan menyenangkan. Pola belajar berikutnya adalah terampil. Pada bagian ini, kamu akan diarahkan untuk berlatih mengaplikasikan konsep melalui latihan soal terupdate disertai pembahasan yang bisa dipelajari selanjutnya. Tidak lupa, kamu juga perlu mengevaluasi dan mengukur sejauh mana penguasaan serta kemampuan menerapkan konsep tersebut dalam mengeksekusi soal melalui fitur kuis atau uji mandiri. Jika hasil kuis atau uji mandiri belum maksimal, kamu bisa ulangi memahami konsep-konsep tersebut melalui video pembelajaran, ringkasan teori, atau kembali berlatih mengerjakan soal-soal yang tersedia. Untuk mendapatkan pendampingan langsung pada saat berlatih soal, kamu bisa gunakan layanan tutorial, di mana nantinya kamu akan didampingi guru secara online live interaktif. Bebas bertanya apa saja secara langsung jika ada soal latihan yang belum kamu pahami. Selain tutorial secara online interaktif, kamu juga dapat memilih program Blended Learning untuk mendapatkan KBM kelas dan KBM tutorial secara tatap muka. Untuk sementara, program ini hanya tersedia di Kota Bandung ya. Untuk menguji sejauh mana materi yang sudah kalian kuasai, RBD juga melaksanakan tryout UTBK online juga loh, yang diselenggarakan setiap bulan dengan rangkaian 15 kali TO sampai menjelang UTBK. Tryout di RBD sudah menggunakan format dan sistem penilaian IRT berdasarkan UTBK terbaru dengan user interface friendly, baik di smartphone maupun laptop. Soal-soal yang digunakan merupakan soal-soal terupdate karena RBD memiliki tim litbang khusus dalam pembuatan soal.
Bagi kamu yang tidak bisa mengikuti TO sesuai jadwal, kamu akan mendapatkan akses TO Instant Score yang bisa dibuka kapan saja dan tetap mendapat nilai sesuai IRT populasi peserta TO. Selain itu, kamu akan mendapatkan hasil TO lengkap disertai dengan pembahasan tertulis maupun pembahasan live. Satu lagi menu andalan di TO RBD, adanya sistem grading PTN untuk melihat pencapaian dari setiap TO berdasarkan target PPG PTN dan top 500 jurusan PTN sesuai LTMPT. Bagian yang tidak kalah penting dalam pola belajar di RBD adalah siap! Dengan mengenali diri sendiri, minat dan bakat, serta jurusan juga PTN yang terbaik sesuai minat dan bakat kalian. Kamu akan mendapatkan sesi tes minat dan bakat, serta layanan konsultasi dengan student counselor mengenai masalah belajar, pengenalan minat dan bakat, sampai memilih jurusan dan juga PTN yang tepat. Tidak cukup sampai di situ, RBD juga memberikan ekstra pendampingan dari wali kelas yang bisa diajak konsultasi kapanpun mengenai permasalahan pembelajaran dan juga PTN. Berikut perbandingan beberapa pilihan program layanan paket belajar khusus UTBK di RBD. Metode dan pola inilah yang selalu kami terapkan lebih dari 1/4 abad mendampingi siswa-siswi menuju PTN impiannya. Sinergi dari setiap aspek yaitu tim guru yang hebat, metode belajar yang menyenangkan dan efektif, serta didukung penerapan teknologi yang memadai di berbagai aspek. Dalam 3 tahun terakhir ini, kami memiliki tingkat kelulusan ke PTN yang luar biasa. Layanan kami juga tersedia untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang pastinya efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kurikulum terbaru. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN impian bersama RBD. Pastikan kamu siap. Oke, nah bisa banget nih Bapak Ibu nantinya dibantu oleh RBD dalam mendampingi pembelajaran anak-anak di masa pandemi ini. Gitu ya, kalau tadi juga dijelaskan bahwa kita itu ada jenjang pembelajaran dari SD, SMP, dan SMA gitu. Bahkan juga untuk kelas gap year ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, yang kayaknya udah pada nggak sabar banget nih. Udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya. Udah ada beberapa pertanyaan juga. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Tika Kartini, izin bertanya, bagaimana tips melatih anak supaya fokus dalam belajar daring namun tidak membosankan? Dan tips apa saja agar saya sebagai ibu bisa menahan emosi saat mendampingi anak belajar di rumah? Oke, boleh Ibu Vera langsung dijawab? Ya, gimana caranya agar kegiatan belajar di rumah nggak membosankan, ya kan? Nah, tadi kita sempat bahas tadi di sesi saya tentang mandiri belajar. Salah satu teknik untuk bikin anak semakin antusias adalah dia ngerti apa yang dia kerjakan sebetulnya. Ya, sediakan selalu di dekat tempat anak belajar, ya, color seperti ini, ya, atau stabilo, catatan-catatan kecil, note-note, yang bisa dia jadikan buat gambar-gambar buat mereka yang suka gambar. Kan tiap anak beda-beda nih keinginannya, kesukaannya, ya. Namun yang pasti kalau dari pendekatan psikologi kognitif, ya, ternyata proses belajar itu semua konsep dan pengetahuan masuk ke kepala dalam bentuk skema, Ibu Bapak. Ya, artinya apa? Ternyata memang lebih mudah untuk belajar memahami sebuah konsep dengan menggunakan skema. Nah, bantu anak biar nggak terlalu bosan, ya, bahwa di tiap dia habis belajar, coba sayang tadi mana? Ininya gambar jadi untuk setiap bab yang dia punya, dia bikin gambar atau skema yang dia suka, ya, yang relate dengan pelajaran tersebut. Kalau dia sudah kelas 3, 4, 5, 6. Kalau kelas 1, 2, memang kemampuan mereka memang masih terbatas untuk fokus. Ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah anak ngerti pelajarannya. Jadi nanti malam tanyakan kembali, apa sih yang tadi mereka pelajari? Ya, yuk kita bikin bareng-bareng yuk. Jadi memang ini effort buat ibu bapak. Nggak mudah. Itu sebab kadangkala kita memang butuh bantuan, Pak Bu. Saya pribadi saja menyebutkan tadi, saya panggil guru ke rumah loh, untuk memberikan tutorial pada anak saya. Nah, kenapa saya panggil guru ke rumah? Karena anak saya memang ada hambatan tumbuh kembangnya, sehingga butuh pendampingan yang lebih banyak daripada anak-anak biasanya. Tapi kalau anaknya nggak terlalu butuh pendampingan, ya anak didukung belajar mandiri,
Ya, kalau tadi saya lihat tutorial video-video yang menyenangkan itu asik loh. Ada banyak video-video keren tentang materi yang ada di pelajaran sekolah anak. Anda harus paham itu dulu. Ternyata belajar itu nggak melulu lihat catatan. Belajar nggak melulu baca satu halaman yang isinya ada banyak tulisan. Beberapa anak lebih mudah belajar melalui video. Dapatkan video ini, ya. Tadi sih saya lihat, karena saya kan pakar, saya nggak bisa bilang bahwa ambil video di sana, ambil video di YouTube bisa, ambil di sebuah rumah belajar juga bisa video-video kayak gini, sehingga anak terkoneksi. Cara belajar itu lihat video, itu menyenangkan. Jadi, oh ternyata kenapa ya proses tumbuhnya tuh kayak gini, oh ada ininya toh. Jadi memang butuh fun dari memang guru yang memang fun. Kalau kita memang bukan gurunya, jangan memaksakan diri, oke? Kadang-kadang mama-mama merasa bahwa mereka bertanggung jawab untuk anaknya mampu mau belajar. Itu sebetulnya adalah tekanan yang Anda berikan buat diri Anda. Pantes ketika orang tua punya tekanan untuk dirinya, kemudian pressure tadi kemudian tidak tercapai, Anda frustrasi, yang muncul adalah anger, kemarahan. Makanya ibu-ibu suka marah-marah belakangan ini selama pandemi. Kenapa? Tadi mereka punya harapan tentang kegiatan belajar anak, tapi nggak terpenuhi. Akhirnya frustrasi, anger. Sementara anaknya baik-baik aja tadinya, jadi nggak baik-baik aja karena melihat anger ibunya. Sehingga emosi yang muncul, emosi negatif. Emosi negatif ingin dihindari anak-anak, jadi menghindar belajar sekaligus menghindari ibu bapaknya sekalian. Udah nggak sehat. Jadi ada banyak alternatif buat belajar yang seru. Kalau saya sih dulu suka explore, kalau saya kebetulan, saya bantu anak melihat dari YouTube, ya atau tadi dari rumah-rumah belajar kan mereka punya video-video yang keren-keren nih. Ajak anak lihatnya dari sana. Jadi belajarnya, ya dia semangat. Yang bikin anak semangat belajar apa sih? Karena mereka merasa kompeten. Dia merasa bahwa dia hebat. Yang bikin anak suka main games apa? Udah fun, anak ngerasa bahwa dia kompeten di dalam games. Jadi seru gitu. Nah, belajar kita bikin juga seru yuk, lingkungan yang kita modifikasi. Oke, kalau Anda sedang nggak ready, jangan paksakan diri. Minta tolong sama pasangan. Anda berdua lagi nggak ready, tenang. Ada kakak adiknya si kecil. Kakak adiknya nggak ready, tenang. Ada video-video tutorial yang bisa Anda pakai, dan itu ada banyak. Bisa Anda temukan di mana-mana. Oke, mudah-mudahan ini membantu. Oke, baik. Wah, ini relate banget mungkin ya sama ibu-ibu yang sekarang atau mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Karena kan nggak cuma ibu-ibu aja yang kadang mendampingi anak-anaknya gitu kan saat belajar. Jadi kalau tadi dari dari Bu Ferauli mungkin jangan juga terlalu menekan diri sendiri juga gitu ya Bu untuk para orang tua gitu. Kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada juga. Betul, jangan menekan diri sendiri ya, karena ini belajar itu adalah kegiatannya anak, bukan kegiatan orang tua. Kita hanya supporter, kita facilitator, kita tutornya anak-anak saat mampu. Kalau nggak mampu, jangan paksakan diri. Oke? Iya benar, daripada nanti malah jadi marah-marah gitu ya Bu. Pasti anger. Nah, betul sekali Mbak Nandita. Oke, nah, ini udah banyak banget pertanyaannya. Saya pilih lagi ya pertanyaannya. Sebelum nanti kita umumkan yang kedua dari games kita tadi ya Mbak Nandita ya. Iya, Namanya oke. sudah ketemu nih satu nama, oke? Oke. Bagaimana? Pertanyaan kedua dari Yanti Haryanti. Bagaimana caranya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan keterbatasan fasilitas yang ada? Misalnya tidak ada ruang belajar. Terima kasih. Ya, betul. Nah, salah satu standar belajar adalah ada ruang belajar yang memadai, betul? Namun apa yang terjadi Mbak Vera kalau memang ruangannya terbatas nih Mbak? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Artinya yang kita mesti benahi adalah ya proses pada saat belajarnya. Tekniknya yang butuh kita benahi. Nah, teknik ini bisa ada macam-macam, right? Beberapa anak sukanya bergerak-gerak Pak Bu. Ya. Jadi saat mereka memang bergerak, memang butuhnya bergerak, ya setelah selesai sesinya mereka belajar, beri keleluasan buat mereka bergerak dulu, ya, dan kemudian melakukan kegiatan belajar melalui gerakan-gerakan. Ya. Nah, gerakan-gerakan ini seperti apa ya? Ada loh anak sambil, memang dia mesti lompat-lompat dulu ya, biar dia merasa bahwa dia dapatkan freedom di situ, keleluasaan untuk dirinya sendiri. Kenapa butuh ada ruang? Biar anak merasa bahwa itu adalah ruang buat dia kan. Ketika ruang ini tidak tersedia, apa yang bisa kita lakukan?
kontrolnya bisa kita tempatkan ke diri anak sendiri, yakni anak mampu melakukan gerakan-gerakan yang bebas menurut dia, ya sebelum kemudian dia tadi menciptakan video tentang hasil belajar dia tadi, ya melakukan gerakan-gerakan yang relate dengan kegiatan belajarnya dia, ya contoh ya gerakan apa sih yang bisa dilakukan misalnya tentang hari ini lagi belajar tentang numbers, ya tentang numbers ya udah bikin gerakan-gerakan dengan numbers, atau bikin gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa ini ada bagian-bagian sekian gitu kan ya, jadi bilangan-bilangan pecahan misalnya. Jadi butuh kreativitas memang agar tekniknya, proses belajarnya jadi menyenangkan dalam berupa apa? Anak merekam dirinya sendiri, bikin video dirinya sendiri, sehingga secara psikologis itu namanya rehearsal. Apa itu rehearsal? Anak ngulangin sendiri dengan dia bikin videonya sendiri, bikin rekaman dirinya sendiri, yang kalau rekamannya lumayan kece, masukin aja ke TikTok atau ke video kalau memang ada yang suka, ini akan jadi sebuah kegiatan menyenangkan buat anak loh. Ya, kemudian bikin via gerakan-gerakan yang anak sukai, atau bikin gambar-gambar, atau skema-skema, atau tadi, ya meskipun ruangnya terbatas, kasih anak kesempatan untuk melihat opsi-opsi materi belajar. Opsinya dari mana? Bisa lihat dari video yang ada, bisa melihat dari guru yang berbeda, bisa pindah dari sekolahnya, lihat lagi ke rumah belajarnya, tempat yang dia biasa les misalnya, atau apapun. Yang tadi tujuannya adalah anak punya opsi untuk dirinya, meskipun ruangannya terbatas, dia punya opsi untuk dirinya, dia punya kesempatan untuk mengelola dirinya dalam bentuk gerakan-gerakan bahwa dia punya kebebasan, punya otonomi atas dirinya, itu penting. Jadi kita gantikan tempat yang terbatas tadi dengan teknik belajar, ya, yang memberi anak kesempatan punya otonomi atas dirinya dan punya opsi tentang kegiatan belajarnya. Itu salah satu teknik yang bisa kita pakai. Silakan Mbak Nandita. Mudah-mudahan cukup membantu ya Bu ya. Oke. Jadi selain tadi ya walaupun ruangannya terbatas gitu ya, ternyata kita bisa memberikan opsi-opsi lain gitu ya kepada anak gitu. Dan yang penting tadi itu diperlukan kreativitas gitu dari orang tua juga. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, karena masih banyak sebenarnya, cuma ini yang terakhir. Ada 2 pertanyaannya. Begini Bu, anak saya suka belajar di jam 2 atau 3 pagi. Dia selalu berkata bahwa dia di jam segitu selalu lebih mudah masuk materinya. Sebenarnya apakah itu tidak apa-apa Bu, atau saya harus membantunya mengatur ulang jadwal belajar agar bisa belajar di pagi hari atau siang hari? Gitu. Itu yang anak Anda ini mirip seperti saya, Bu. Oke. Dulu buat anak Anda. Nah, ya kebetulan ya memang ini nggak relate dengan agama apapun gitu ya, tapi sebetulnya gini, memang di jam-jam dini hari itu jam-jam terbaik untuk belajar sih. Jam-jam 3 ya, itu asik memang. Yang penting adalah kebutuhan dasar anak terpenuhi. Apa kebutuhan dasar anak? Jam tidur anak kalau usia sekolah dasar ada 8 jam hingga maksimal 9 jam, itu harus terpenuhi. Dan kenyataannya anak-anak di Jakarta dan di beberapa daerah Indonesia yang menjadi pasien saya di Rumah Sakit Pondok Indah, ya maupun di tempat praktik pribadi saya di Wisma 46, kalau saya review, melakukan weekly monitoring, jam tidur mereka sedikit sekali loh, 5-6 jam rata-rata. Itu ruin konsentrasi anak, ambang toleransi frustrasinya jadi rendah, anaknya jadi kemudian, dan anak tumbuh kembangnya jadi nggak berkembang, terutama secara fisik itu nggak berkembang dengan baik karena tadi growth hormone bekerjanya pada malam hari. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Anak boleh belajar jam 2, jam 3. Itu sama seperti saya tuh. Tapi jam tidurnya yang kita benahi. Tadi kebutuhan jam tidurnya adalah 8 jam. Artinya, anak kalau belajar jam 2, jam 3, nanti dia akan tidur lagi atau dia mau ada ibadah subuh. Ya, sholat subuh misalnya. Ya, itu jam the best ya memang. Ya. Nah, artinya anak mesti tidur dari jam 9. Jam 9 dia tidur 10, 11, 12, 1, 2, udah 5 jam terkumpul. Kalau bangunnya jam 3 itu udah 6 jam. Tambah tidur siang 2 jam. Fulfill. Komplit. Ya. Dan tadi, jam-jam the best dari pembentukan darah segar itu sekitar jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. The best lagi. Jadi memang 2/3 malam atau 1/3 sebelum malam berakhir, itu memang the best sebetulnya.
Saya sampai detik ini, ya kenapa saya sampai punya buku-buku, ada beberapa biji yang saya tulis selama 2 tahun. Saya kalau nulis buku tuh sungguh-sungguh banget, saya nulis 2 tahun, nggak 2 bulan. Ya, saya kerjakan di jam 2-3 dini hari. Itu dulu. Kalau zaman sekarang, karena umurnya udah 40-an, jam 2-3 itu adalah untuk beribadah, menghafal ayat-ayat suci yang saya yakini, menghafal Asmaul Husna, menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat, jadi banyak hafalannya. Jadi nggak apa-apa Bu, dorong anaknya, itu keren ya. Yang penting jam belajarnya cukup. Oke, yang Jam penting belajar aja tidurnya cukup, maksud iya. saya. Yang Oke. penting jam tidurnya cukup. Oke, yang penting kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi gitu ya. Jangan sampai belajarnya jam 2, jam 3 tapi tidurnya juga kurang gitu. Bisa. Oke. Ini masih sama dari Bu Nur Hadi juga, mengenai cita-cita dari anak, Bu. Apakah boleh kita sebagai orang tua mengatur cita-citanya? Misalnya menjadi seorang dokter. Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan persiapan yang matang agar bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Apakah boleh, Bu, seperti itu? Ini pertanyaan menarik ya, karena memang ada datanya nih Mbak Nandita ya. Datanya adalah menunjukkan ternyata profesi yang kita miliki sering sama dengan profesi keluarga atau keluarga besar kita. Ya, keluarga besar ini bisa kakeknya, bisa neneknya dan seterusnya. Jadi, yang pertama yang kita butuh pahami adalah ternyata bakat dan kecerdasan sebagiannya adalah diturunkan memang secara genetis. Sebagiannya loh ya. Ya, termasuk kemampuan, bakat dan kemampuan ya itu diturunkan sebetulnya. Ya. Kalau dari beberapa literatur bisa 0 sampai 80%. Jadi kecerdasan bisa 0 sampai 80% diturunkan, bisa 40%, bisa 60% diturunkan dari kedua orang tua. Jadi Anda akan merasa beruntung kalau wah pas banget. Kakeknya dokter, bapaknya dokter, ternyata anaknya memang pengen jadi dokter. Ya nggak apa-apa. Ya. Karena kebetulan anak juga belajar tentang profesi dengan melihat orang-orang di sekitarnya. Ada model perilakunya. Dan dia familiar dengan kegiatan tersebut. Itu yang kedua. Ya. Namun, jangan dipaksakan ya ketika anak memang tidak ingin. Ya. Karena kadang-kadang ada anak yang memang mau jadi dokter, seperti anjuran orang tua, karena hanya ingin membahagiakan orang tua. Sebenarnya dia nggak suka. Ya. Cuma mereka paham bahwa papa mamanya kayaknya berharap dia jadi dokter deh. Kemudian dia berjuang berupaya menjadi dokter, padahal dia nggak suka. Nah, tahu dari mana sih anak suka nggak suka? Itu sebab dari kelas SD sekarang, rutinlah Anda membaca evaluasi tentang tugas-tugas yang dikerjakan anak. Lihat, skor-skor anak itu paling keren itu di area apa sih? Sehingga nanti cocoknya di bidang-bidang yang seperti apa. Udah ada simpulannya. Kalau sulit menyimpulkan sendiri, datang ke psikolog, minta psikolognya nyimpulin dari tugas-tugas yang dimiliki. Atau datang ke konselor pun boleh, siapapun boleh. Nanti bila ragu-ragu baru tes minat bakat. Bila tadi ragu-ragu ya lihat tes minat bakat. Masih ragu-ragu juga, cobakan anak ikut berbagai kegiatan, les, berbagai kegiatan, bukan les-les yang semuanya belajar nggak melulu kok ya. Boleh minat hobi, apapun yang penting anak kelebihannya dia apa ya sebetulnya. Baru kemudian anak bisa ngerasa. Masih belum juga, ajak anak ketemu berbagai profesi. Teman-teman Anda punya profesi apa aja, ajak ketemu, atau ajak diskusi dengan lihat buku-buku autobiografi, atau lihat di internet, di YouTube, tokoh-tokoh yang ada banyak sekarang, selain cuma YouTuber, fashion designer, ada content creator, selain dokter, lawyer, dan segala macam gitu ya. Ada banyak. Bukakan horizon anak tentang cita-cita. Bukan kita yang mengarahkan, tapi kita bukakan, biar dia ngerti. Biar bisa paham ada opsi apa aja dalam hidupnya untuk diri mereka. Jadi nggak pernah ada wrong person, Pak Bu. Selalu ada right person. Tinggal menemukan right place buat individu ini. Oke, mudah-mudahan ketemu ya. Oke, wah luar biasa sekali ya ini materi kita pada pagi ini sangat-sangat bermanfaat ya gitu. Kayak kalau bisa saya simpulkan nih dari tadi udah materi terus juga tanya jawab ya. Sebenarnya ini masih banyak banget Bu Vera pertanyaannya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin ya gitu untuk sesi tanya jawab kita cukupkan gitu ya.
saya simpulkan dari materi kita hari ini gitu ya, bahwa untuk menciptakan anak bahagia belajar itu dibutuhkan pendampingan dari orang tua gitu, yang kompeten dan juga efektif gitu. Dan kalau tadi sih yang paling saya ingat banget nih dari materinya, bahwa perilaku itu bisa dibentuk, nggak cuma perilaku anak aja, tapi juga perilaku orang tua pun itu perlu dibentuk ya, untuk bisa menciptakan iklim bahagia kepada anak gitu. Dan ada banyak juga nih manfaat-manfaatnya ketika orang tua terlibat gitu. Oke. Terima kasih Mbak Nandita. Kita pilih pemenang boleh Mbak Nandita? Oke. Ya, saya pilih pemenang dari semua jawaban tadi keren-keren. Saya suka banget sampai bingung, sampai butuh waktu untuk memilih. Akhirnya pilihan kita jatuh pada Ibu Lalis. Tepuk tangan buat Ibu Lalis. Oke, Ibu Lalis. Tinggal kirimkan alamatnya ke Rumah Belajar Digital. Nanti tim kita akan kirimkan langsung segera di hari Senin. Nanti bisa langsung DM aja ke Instagram kita ya, @rbdigital.id gitu. Itu nanti biar nanti langsung kita kirimkan ya Bu ya. Yes. Oke. Terima kasih banyak Bu Ferauli yang sudah berbagi dengan kita pada pagi hari ini gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa selalu sama-sama mendampingi anak-anak kita belajar dengan bahagia ya gitu. Dan gak cuma anak-anaknya aja yang bahagia, tapi juga orang tuanya pun ikut bahagia gitu. Sehingga nanti bisa memaksimalkan potensi anak dalam belajar. Oke. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu untuk antusiasnya hari ini. Sangat antusias sekali nih hari ini gitu ya, yang mengikuti webinar gitu. Mohon maaf apabila terdapat kata atau perbuatan dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mari kita ciptakan kebahagiaan belajar dari rumah. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, terima kasih banyak Kak Nandita. Wah, luar biasa sekali ya tadi acaranya. Ini saya juga tertarik banget nih tadi sama materi-materinya. Jadi tadi tuh Bapak Ibu, intinya adalah bisa kita mulai dari memperhatikan ABC-nya tadi ya. Ada attention, terus ada behavior-nya sama konsekuensinya gitu. Jadi ternyata membuat home service atau membuat si lingkungan rumahnya yang nyaman, terus juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak, dan juga bagaimana nih caranya kita bisa memberikan apresiasi yang sangat baik buat anak, itu hal kecil yang ternyata besar sekali loh dampaknya untuk anak-anak kita semua. Oke, terima kasih banyak loh untuk Kak Nandita dan juga tadi Bu Vera ya yang sudah berbagi banyak sekali informasi. Jadi di sini ibu-ibu dan bapak-bapak jadi lebih semangat ya mendampingi anak-anaknya. Oke. Nah, untuk mengabadikan momen luar biasa kali ini, nah kita mau ngajakin Bapak Ibu, Bu Ferauli dan juga Kak Nandita untuk foto bersama dulu ya. Jadi boleh kepada Bapak Ibu semua dan juga Bu Ferauli dan juga Kak Nandita, kita on cam dulu, kita foto bersama dulu untuk mengabadikan momen yang sangat spesial hari ini. Oke, sudah pada on cam nih Bapak Ibu semuanya? Oke, wah ya ini sudah banyak ya Bapak Ibu yang on cam. Senang sekali loh saya ini sama semangatnya Bapak Ibu dari tadi. Saya lihat pertanyaannya banyak banget, semuanya pasti pengen yang terbaik untuk putra-putrinya ya di rumah. Karena kan ya kita sebagai orang tuanya dan apalagi sekarang di masa pandemi nih, kita lagi deket-deketnya nih sama anak-anak kita. Mumpung ada momennya, yuk kita sama-sama berusaha untuk jadi orang tua yang baik supaya anak kita juga akan tumbuh dengan baik. Oke, nah ini sudah pada on cam. Kalau begitu kita siap semua ya untuk foto bersama. Oke, kalau begitu boleh sekarang senyum dulu semuanya Bapak Ibu semua. 1, 2. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu boleh seperti ini tangannya. Karena kita semua yakin bahwa kita semua itu pasti bisa melakukan apapun. Jadi kita biasa teriakan seperti ini nih Bapak Ibu. Yes, I can. Kalau gitu boleh ya bareng-bareng. Kita bareng-bareng teriak yes, I can. Kita senyum yang lebar dan semangat. 1, 2, 3. Yes, I can.
Oke, oke deh. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Vera. Tadi seru banget Bu dan informatif sekali nih semua informasi-informasinya. Terus juga terima kasih banyak kepada Kanandita, student counselor kita yang sudah mendampingi dan memandu talk show ini dengan sangat seru ya. Oke, semoga Ibu Verauli dan juga Kanandita sehat selalu ya. Sukses selalu. Oke. Baiklah, tadi saya sempat baca juga nih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin banyak pertanyaan yang belum sempat dibahas ya tadi karena ya waktunya juga terbatas gitu ya. Nanti kalau kita bahas jadi terus-terusan gitu Bu. Nanti anaknya malah ditinggalin, ibunya ikut webinar terus gitu. Nah, tapi nih tadi ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana kalau misalnya kondisinya sayanya sebagai orang tua yang kurang bisa memahami materinya, atau misalkan anak saya cepat bosan, terus gimana ya biar anak-anaknya tetap stay? Atau tadi juga ada pertanyaan yang anak saya tuh main HP terus 24 jam kayaknya lihat HP terus. Gimana ya caranya supaya dia mau belajar? Nah, ada informasi nih yang saya mau sampaikan karena sebenarnya kita punya nih fasilitas-fasilitas yang sangat menarik dan juga eye catchy untuk anak-anak putra-putri ibu semua karena kita punya dari RBD nih, dari Rumah Belajar Digital, kita punya banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua belajar dengan asik di rumah supaya nggak bosen dan juga membantu Bapak Ibu semua untuk lebih memudahkan nih proses anak-anaknya belajar. Kalau misalnya nggak percaya, coba deh lihat testimoni yang satu ini. Selamat datang di RBD. Kita ajak anak-anak kita untuk mengisi waktunya dengan belajar. Apalagi di SD ini pembelajarannya adalah penanaman konsep dasar, di mana konsep dasar ini akan menjadi cikal bakal di dalam kemampuan anak ke depannya. Ketika di sekolah dasar kemampuan anak di dalam penguasaan konsep dasarnya sudah bagus, maka keberlangsungan nanti di sekolah di pendidikan selanjutnya tidak akan sulit. RBD itu adalah sebuah lembaga bimbingan belajar yang memfokuskan terhadap pelayanan secara individu. Jadi setiap anak itu akan terperhatikan dengan benar, potensinya akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena kita memberikan pelayanan di dalam kegiatan tutornya itu setiap hari dan kebutuhannya per siswa. Itu kelebihannya yang tidak ada di bimbingan lain. Kami menyediakan guru-guru yang sangat berpengalaman dalam mendampingi siswa-siswa SMP yang memiliki cara tersendiri untuk memotivasi dan menambah kalian untuk selalu semangat dalam belajar. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan RBD. Belajar di RPD seru, menyenangkan. Gurunya menyenangkan juga, seru. Videonya enak dilihatnya, animasinya bagus. Biasanya ngebantu sekolah, soalnya kalau Daniel itu dikasih cara gampangnya, cara singkatnya gitu. Ya itu ya, tutornya ya lebih gampang gitu kan tutornya bisa tiap hari, rasa privat aja gitu, jadi kan tiap hari bisa nanyain, bisa kalau misalnya dia nggak ngerti di sekolah apa. Aku lebih butuh penjelasan gitu, dan video-video pembelajaran yang dari RBD yang di LMS itu ngebantu aku banget. Pokoknya selama di RBD ini ngelihat ke diri aku sendiri ada banyak improvement sih. Berikutnya gambar apa ini? Jamur. Jamur. Kenapa jamur punya kingdom tersendiri? Mungkin cara berkembang biaknya berbeda. Gimana dia tumbuhnya? Di tanah Di tanah yang lembab. Apa ini? Ular. Nama kelasnya apa? Reptil. Reptil.
reptil, betul. Oh Semua iya, reptil reptil gimana? ya. Ayo. Sedangkan pada meiosis, karena terjadi 2 tahapan, kira-kira dihasilkan berapa sel anak? 4. 4, kita lihat. Iya, berarti. Ayo anak-anak, jangan ragu bergabung bersama RBD. Pastikan kamu siap. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kan keuntungan-keuntungan dan juga fasilitas-fasilitas dari rumah belajar digital yang siap banget nih untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua belajar dengan asik dan tentunya juga tetap berprestasi ya dari rumah. Jadi tadi tuh kita secara online kita punya 3 paket. Ada paket silver yang bisa mendampingi belajar mandirinya putra-putri Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat materinya, terus juga ada beberapa contoh soal. Kemudian juga ada paket gold yang naik level lagi nih Bapak Ibu. Jadi nggak cuma sekedar lihat materi atau lihat video secara mandiri aja, tapi kita juga ada pembahasan-pembahasan dari soal-soalnya. Atau mau yang paket lengkap nih, biar nanti putra-putrinya bisa lebih berprestasi lagi, bisa pakai paket platinum. Kalau di situ kita menyediakan tutor dan juga live class interaktif secara langsung dengan guru-guru terbaik dari kita. Jadi nanti pendampingan untuk putra-putri Bapak Ibu semua itu udah lengkap banget tuh di sana. Nah, saat ini juga kita sedang ada free class untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua boleh nih kepoin nanti ke webnya kita di rbdigital.id. Nah, tapi nih Bapak Ibu ada kabar baik nih untuk Bapak Ibu semua. Khusus hanya untuk Bapak Ibu semua. Hanya untuk Bapak Ibu yang sekarang mengikuti kegiatan webinar kita, itu ada flash deal. Jadi kita sedang mengadakan khusus untuk hari ini aja, kita mengadakan flash deal berupa voucher potongan harga sebesar 20% yang berlaku untuk semua program belajar di rumah belajar digital. Jadi nih semua Bapak Ibu yang saat ini sedang ikut webinar, yang tadi dari awal sudah ikut webinar, itu akan mendapatkan voucher potongan sebesar 20% berlaku untuk semua program belajar. Mau coba kepoin sama harga-harganya? Boleh dong ditampilin nih. Ada contoh-contoh harganya nih Bapak Ibu semua. Nah, diskonnya itu up to 5 juta nih Bapak Ibu semua. Cuma hari ini ya, cuma hari ini aja dan cuma untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang ikut webinar bersama kita karena nanti akan ada kode voucher yang akan diberikan oleh admin kita ya kepada Bapak Ibu semua, hanya sampai dengan jam 23.59 hari ini aja Bapak Ibu bisa dapetin diskon up to 5 juta untuk semua program-program kita. Oke. Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu pengen kepoin dulu gitu ya, pengen kayak emang seperti apa sih pembelajaran di RBD? Emang seasik apa sih, semudah apa sih belajar di RBD? Nah, kita saat ini seperti yang saya udah bilang berkali-kali, sedang mengadakan free akses pembelajaran nih untuk setiap jenjang, dimulai dari kelas 4 SD, SMP, dan juga SMA, serta gap year nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mencoba mengaksesnya di web kita. Seperti apa caranya dan bagaimana daftarnya akan dijelaskan secara langsung oleh Digital Product Manager dari RBD, yaitu Pak Rian Hendayana. Kepada Pak Rian dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Wowo atas waktunya. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mendemokan cara bagaimana untuk mendapatkan free akses pembelajaran ya, khusus untuk sampai dengan tanggal 31 Agustus ini. Nah, langsung aja ya kita mulai. Jadi Bapak Ibu nanti atau putra-putrinya bisa mulai dengan cara mengakses webnya dulu ya. Nah, webnya sendiri itu alamatnya di rbdigital.id ya, atau www.rbdigital.id. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Oke, jadi free akses belajar ini merupakan rangkaian kegiatan dari Merdeka Belajar Fest ya, kegiatan Rumah Belajar Digital kita. Nah, selain ada webinar, kemudian ada beasiswa juga, dan ada launching podcast juga, serta ada free akses untuk semua jenjang tadi, kemudian free TO juga untuk akhir bulan ini. Oke, nah di sini akan tersedia paket belajar dari jenjang SD kelas 4,
sampai gap year ya. Jadi para siswa yang kemarin belum berhasil lolos ke PTN, kita juga sediakan programnya dengan sebutan gap year atau alumni ya. Kita sediakan juga paket belajarnya. Jadi misalkan di sini kelas 4 SD kita kasih paket belajar lengkap, ada pelajaran-pelajarannya IPA, Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan Matematika ya. Cukup lengkap. Kemudian untuk mendapatkan akses untuk semuanya, untuk mendapatkan semua fitur, Bapak Ibu nanti perlu daftar dulu ya. Dengan cara ini klik sign up di sini. Nah, di sini ada pilihannya sign up. Kemudian isi identitas siswa atau putra-putrinya, silahkan diisi di sini datanya. Emailnya, asal sekolah, telepon. Nah, kemudian pilih juga di sini jenjang yang akan dicobanya. Jenjang yang akan dilihat semua fiturnya gitu ya. Mulai tadi kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian sampai ke paket belajar khusus untuk gap year ya, untuk persiapan UTBK. Kemudian isi juga identitas orang tuanya. Lalu nanti tinggal diklik daftar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah klik daftar, ada informasi untuk mengecek email yang tadi didaftarkan, karena username dan password akan muncul di sana. Jadi kalau sudah ada, tinggal login sekarang, nah cek emailnya. Seperti ini nanti akan ada email dari Rumah Belajar Digital, ada NIS untuk username-nya, dan ada password-nya juga di situ. Nanti tinggal copy paste ke halaman login ini. Nah, udah diisi halaman loginnya, maka tinggal klik sign in. Nah, ini udah statusnya udah login ya, di sebelah kanan ada tombolnya berubah jadi logout. Nah, artinya Bapak Ibu atau putra-putrinya sudah bisa login dan sudah bisa melihat fitur lengkap semua dari paket belajar sesuai jenjang tadi ya. Karena tadi misalkan saya coba adalah kelas 5 di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses semua fitur untuk pelajaran-pelajaran di kelas 5. Contohnya misalkan saya pilih kelas IPA. Nah, ini kami menyusun topik materi ini berdasarkan kurikulum terbaru ya. Jadi yang kita gunakan ini sebelum pandemi. Artinya karena setelah pandemi itu ada kurikulum yang darurat, di mana beberapa topik itu tidak dibahas di sekolah gitu ya. Nah, tapi kami tetap sajikan semua materinya sesuai kurikulum terakhir sebelum pandemi. Karena menurut kita ini tetap harus dikuasai juga oleh anak gitu. Karena nanti misalkan untuk kelas 12 kan tetap ada UTBK, materi harus lengkap dikuasai. Jadi kita tetap sajikan semua materi sesuai kurikulum terakhir sebelum pandemi ya. Jadi kita kasih lengkap. Nah, ini juga kami susun, misalkan di sini ya, ini yang tersedia ini kita sajikan ini semester 1 dulu ya, yang udah dibuka sekarang. Nah, misalkan seperti ini ada alat gerak dan fungsinya, ini nama-nama babnya. Kemudian di dalamnya ada subtopik-subtopiknya, seperti ini contohnya. Nah, di dalamnya itu ada tahap-tahap pembelajaran yang kita susun semaksimal mungkin berdasarkan pengalaman kita ya. Lebih dari 26 tahun mendampingi siswa-siswa untuk meraih impian masing-masing gitu ya. Jadi kita tahu pola-polanya, mulai dari pahami bagaimana anak itu memahami materi secara utuh. Jadi kita orientasinya bukan hanya bisa mengerjakan soal, tapi harus kuasai dulu materinya. Sehingga ketika ada soal-soal dengan tipe lain gitu, tapi materinya kita kuasai, pasti bisa juga menjawabnya gitu ya. Nah, pemahaman materi itu bisa melalui video animasi ya. Ini contoh video animasi di kita. Hai anak pintar, kali ini kita akan membahas alat gerak manusia serta fungsinya. Pernahkah terpikir mengapa kita dapat bergerak? Itu karena manusia memiliki alat gerak oleh otot. Sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang. Hasil kerjasama antara rangka, otot, dan persendian disebut sistem gerak. Ya, jadi kita produksi sendiri untuk video animasinya, di mana storyboardnya disusun oleh guru yang terkait ya. Misalkan ini pelajaran IPA, tentunya guru IPA yang menyusun dulu storyboard materinya, sehingga kemungkinan untuk salah konsep tidak akan terjadi gitu. Karena ini benar-benar disusun oleh guru. Baru kita rubah menjadi animasi oleh tim editor gitu. Membentuk tubuh dan menggerakkan tubuh sehingga bentuk tubuh kita seperti
Nah, itu contoh untuk video animasinya ya. Jadi nanti putra-putrinya yang ingin belajar melalui video bisa melihat dulu videonya. Ada juga misalkan anak saya mah sukanya melihat catatan-catatan penting. Nah, bisa juga kita sediakan berupa ringkasan teori di sini. Ada ringkasan teori yang bisa dibaca atau diambil yang pentingnya ya. Misalkan tentang isi tadi video mengenai misalkan ini alat gerak manusia. Seperti ini. Nah, sampai dilengkapi juga di sini contoh soal dan pembahasannya seperti apa untuk setiap topik yang ada ya. Nah, kalau itu tidak cukup untuk putra-putri Bapak Ibu, bisa juga ikut program tadi ya, Gold atau Platinum yang ada pilihan live class. Nah, nanti ketika sesuai jadwalnya, ada jadwal pembelajarannya nanti, klik live class, nanti akan join Zoom bersama guru, jadi bisa live interaktif, menanyakan yang tidak dimengerti, ataupun yang misalkan guru yang disampaikan hari itu kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan saat itu juga, gitu. Karena interaktif langsung gitu ya. Seperti itu. Ini bagian tahap memahami. Nah, berikutnya di kita juga setelah kita dari pengalaman-pengalaman yang ada, siswa juga harus bisa terampil tuh menerapkan konsep materi yang mereka kuasai dalam eksekusi soal. Maka wajib di kita harus ada latihan soal. Nah, kita bentuknya kuis nih. Kuis ini sekaligus ini untuk mengevaluasi juga pembelajaran tadi, apakah sudah dipahami atau belum oleh anak. Misalnya seperti ini ya, ada kuisnya, ada waktunya juga. Jadi ada waktu pengerjaannya. Nah, misalkan ini saya jawab cepat saja. Nah, untuk kuis ini jumlahnya 5 soal setiap subtopik ya. Nah, ketika selesai, di sini misalkan ada nilainya, maka siswa juga bisa melihat tadi soal mana saja yang salah. Oh, yang ini misalkan. Yang ini benar, yang ini salah. Nah, selain itu juga kita lengkapi juga dengan pembahasannya. Oh, harusnya apa sih jawabannya gitu kan? Nah, bisa dilihat di sini pembahasannya. Jadi kita lengkapi seperti itu. Nah, bagi yang tidak bisa belajar juga mandiri, misalkan dalam mengerjakan soal, nah nanti bisa juga ikut yang program Platinum, di mana latihan soalnya pun kita sediakan gurunya, kita dampingi gurunya gitu. Dengan tutorial bisa bebas melayani, mau ada PR atau persiapan ulangan gitu, bisa konsultasi tentang topik-topik tertentu, itu bisa kita sediakan di layanan tutorial khusus untuk program Platinum. Nah, kita juga sediakan nih di setiap bab ada evaluasinya juga. Kalau mau ulangan, misalkan ingin lebih banyak soal, bisa klik evaluasi. Nah, di sini untuk evaluasi soalnya akan lebih banyak gitu ya. Nah, sama tampilannya, tapi soalnya ini lebih banyak. Kalau tadi 5 soal, untuk evaluasi nanti akan ada 15 soal. Oke, seperti itu. Ya, jadi intinya kami kemas sedemikian rupa, ini berdasarkan pengalaman kami lebih dari 26 tahun, sehingga tahap-tahap pembelajarannya kita perhatikan juga, bukan hanya konten yang banyak, tapi kita juga sediakan bagaimana proses si anak itu bisa memahami materi, sampai nanti bisa mengerjakan tes atau ujian ya, dalam tujuan apapun, nanti mau ada ujian kenaikan kelas, sampai ke persiapan UTBK. Nah, selain 2 tadi, tahap pahami dan terampil, kita juga ada tahap siap ya, di mana selain materi, kita juga siapkan anak dari sisi psikologinya. Kita juga ada student counselor, mendampingi, melayani bagaimana untuk mengenali minat, bakat, gitu ya, mengenali diri, kemudian sampai nantinya akhirnya itu mendampingi dalam pemilihan PTN atau jurusan sesuai dengan minat bakatnya, untuk nanti masuk ke kuliah ya, untuk kelas 12. Seperti itu. Jadi kita sasar semua aspek sehingga benar-benar di RBD ini pastikan kamu siap gitu ya, sesuai slogannya. Oke, terima kasih Kak Wowo. Selamat mencoba ya buat Bapak Ibu semua di rumah, silahkan untuk memanfaatkan akses gratis ini untuk melihat-lihat semua fitur yang ada di rumah belajar di kita. Terima kasih.
Baik Pak Rian, terima kasih banyak Pak Rian atas penjelasannya. Nah tadi itu Bapak Ibu, kita udah sempat lihat sedikit ya tadi beberapa bentuk-bentuk konten dan juga materi serta soal juga pembahasannya dari konten-konten yang dimiliki oleh Rumah Belajar Digital. Oh iya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu di sini masih banyak pertanyaan atau mungkin tadi ada ya yang mulai bertanya-bertanya di kolom chat, itu boleh nanti ditanyakan kembali di akhir acara, karena nanti di akhir acara kita akan membuka breakout room untuk Bapak Ibu semua, di mana nanti kita akan bagi sesuai dengan jenjang. Jadi nanti akan ada breakout room untuk SD, breakout room untuk SMP, SMA, dan juga gap year. Jadi SMA dan gap year kita satukan ya Bapak Ibu. Nanti di sana akan ada tim hebat dari kita yang akan menjelaskan secara lebih rinci lagi nih tentang produk-produk, harga, dan juga bagaimana cara menggunakan voucher flash deal yang hanya dimiliki oleh Bapak Ibu saat ini. Oke, nah sekarang nih yang ditunggu-tunggu pasti sama Bapak Ibu semua di rumah, saya akan mengumumkan pemenang door prize yang akan mendapatkan program belajar paket silver senilai 60 juta rupiah untuk 30 pemenang. Oke, siap Bapak Ibu? Jadi 30 pemenang yang akan saya tampilkan saat ini itu akan otomatis mendapatkan paket belajar silver selama 1 tahun senilai 60 juta untuk 30 orang pemenang. Nah, ini dia nama-nama pemenangnya. Oke, di sini sudah ada 30 pemenang. Boleh dicek nih Bapak Ibu semua, apakah nama Bapak Ibu ada di dalam situ atau tidak. Nanti untuk Bapak Ibu yang sudah ada nih namanya di sana, selamat ya kepada Bapak Ibu karena mendapatkan program pembelajaran paket silver selama 1 tahun gratis dari kita. Nah, untuk mengklaim hadiahnya atau supaya mendapatkan nih si paket silvernya tadi, silakan hubungi kami melalui DM ke Instagram @rumahbelajardigital @rbdigital.id atau bisa juga WA ke nomor yang tertera di web rumahbelajardigital.id. Untuk klaim hadiahnya ya, diklaim Bapak Ibu biar nggak ketinggalan nih paket belajar gratis dari kitanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nih ini masih kayak, aduh itu bener nggak ya nama saya, aduh bener nggak, atau ragu-ragu gitu ya, atau seperti apa, boleh dicek lagi nanti di Instagram kita di @rbdigital.id. Oke. Wah, tidak terasa nih ya Bapak Ibu, sudah 1 jam lebih nih saya menemani Bapak Ibu semuanya di sini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara webinar hari ini dari awal hingga akhir acara ini. Saya sangat berharap apapun yang disampaikan dalam webinar ini bisa menjadi inspirasi dan juga semangat nih untuk Bapak Ibu dalam menciptakan kebahagiaan belajar anak di rumah selama masa pandemi ini. Saya mohon maaf apabila baik saya maupun panitia lainnya ada salah-salah kata maupun gestur nih kepada Bapak Ibu semua. Saya mohon semoga segala kekurangan kami bisa dimaklumi oleh Bapak Ibu semua. Oke, mari kita ciptakan kebahagiaan belajar anak dari rumah dimulai dari orang tua yang bahagia. Saya Wowo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.